3, 2, 1, 0, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat dan juga selamat sore waktu Riyadh, Saudi Arabia. Kembali hadir di program spesial 3M Mandeh Minang Mancanegara yang kali ini hadir ke ruang dengar Dusanak Ranah dan Rantau, tentu saja bekerja sama dengan Radio Kebuminang, Basamo dalam satu kato. Kali ini di hari Ahad 29 Oktober 2023 menghadirkan 3 pembicara Mandeh-Mandeh Minang mancanegara dari berbagai negara yang Masya Allah luar biasa. Temanya kali ini bagaimana tentang parenting, ya kan? Parenting tapi dilihat dari keberadaan mandeh-mandehnya. Nah, kali ini juga tema yang diangkat tentang tantangan membesarkan anak di mancanegara dalam berbagai perspektif. Nah, dan pada saatnya nanti Dusanak Rana dan Rantau dapat juga bergabung bersama Radio Kebuminang, baik itu melalui YouTube channel ataupun WhatsApp group dan juga menelepon di WhatsApp call-nya ya. Dan kali ini akan dimoderatori oleh mandeh kita, seorang praktisi pendidikan yang mempunyai sekolah PAUD di Sumatera Barat sana, yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Untuk itu kita sapa Mandeh Siti Hajar, atau biasa disapa bahasa ininya ya, panggilan akrabnya ya, Mandeh Andung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mandeh Andung. Dilupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mandeh? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Mandeh Mela. Iya, baik. Kali ini kita akan berbicara ya tentang bagaimana mengasuh anak ya, Mandeh Andung ya. Dan tentu saja jangan dikatakan karena berbagai negara punya trik-trik tersendiri, ya kan? Nah, untuk itu silakan Mandeh Andung untuk memandu program dari 3M ini, Mandeh Minang Mancanegara. Silakan. Terima kasih, Mandeh Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kemudahan untuk bertemu, bertatap wajah, serasa dekat, walaupun kita berada dalam benua yang berbeda. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia dan mengangkat hak dan derajat kaum wanita. Bapak, Ibu, Mandeh-Mandeh Minang Mancanegara, teristimewa Mandeh Band yang berada jauh di sana. Kalau di sini malam, di situ mungkin siang ya Mandeh. Tidak lupa terima kasih kami kepada Radio Rumah Gadang Minangkabau yang telah menyiarkan acara kita ini, serta seluruh pendengar yang berbahagia. Saya Siti Hajir Sami Ibrahim dari PAUD Amalia Sukra yang berada di Padang, Sumatera Barat, akan bersama Bapak Ibu dan mandeh-mandeh semua selama acara berlangsung. Untuk berkahnya acara kita, marilah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mandeh-mandeh Minang Mancanegara, dan pendengar Radio Rumah Gadang Minangkabau dimanapun berada, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Mandeh Minang Mancanegara dengan tema yang luar biasa, tantangan membesarkan anak di mancanegara dalam berbagai perspektif. Seperti kita ketahui, anak adalah kekayaan kita yang tidak ternilai. Banyak harapan yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan mereka. Untuk itu, perlu kita beri mereka itu perlindungan dan pengetahuan yang luas. Seperti kita ketahui,
Allah mengingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Janganlah kamu meninggalkan anak dalam keadaan lemah, lemah fisik, lemah iman, dan lemah ilmu pengetahuan. Nah, untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, kita akan mendengarkan penjelasan 3 orang mande-mande hebat yang berdomisili di berbagai negara dalam menghadapi tantangan membesarkan anak di mancanegara dalam 3 perspektif yang saling berkait. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, mande-mande hebat, Mande Indri dari Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, Dr. Santi Budiasi, Halbana, pediatrik di Oshkosh, Wisconsin, dan Mande Tati Aprilia Wesop dari Belanda. Mudah-mudahan mande-mande semuanya sudah berada bersama kita di dalam Zoom meeting ini. Nah, narasumber kita nanti akan menyampaikan perspektif masing-masing selama 15 menit. Sehingga kita akan mempunyai waktu untuk tanya jawab agak luas, agak lowong setelah ketiga pemateri selesai dengan uraiannya. Dan pertanyaan juga dapat diajukan dengan chat. Kita mulai lagi ya ibu-ibu, mande-mande semuanya. Kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang mande-mande hebat secara berurutan. Yang pertama adalah Mande Indri Bahar. Alhamdulillah Mande Indri sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Mande Indri. Masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mande Indri Bahar saat ini berdomisili di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, yang akan menyampaikan materi tentang tantangan membesarkan anak di mancanegara dalam perspektif budaya dan agama. Dalam agama Islam, dalam agama Islam ada hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Selain memberikan nama yang baik, juga memberikan lingkungan yang baik. Saat ini anak-anak Mande Indri sedang berada di luar negeri. Oleh karena itu, ketika berada di negeri yang sangat maju dengan budaya yang berbeda, tentu banyak hal yang dirasakan dan dialami oleh Mande Indri. Mande Indri ini adalah sarjana kimia ITB Bandung yang telah bertekad untuk bekerja dari rumah saja. Namun secara aktif mendukung berbagai organisasi sosial sebagai sukarelawan, di antaranya untuk Rumah Sakit St. John di Tulsa, Oklahoma, Schlumberger, program Ladies and Kids untuk komunitas Muslim Indonesia di Abu Dhabi, kelompok Muslim di Amerika Utara, dan sebagai guru sekolah minggu di Islamic Society of Tulsa dan anggota Dewan Suraya Ane Foundation, Tulsa, Oklahoma. Mande Indri juga membuka restoran Indonesia di negara bagian Oklahoma yang dinamai Rendang & Co. Dan tahun 2022 dari James Bird Foundation terpilih sebagai semifinalis untuk kategori Chief terbaik di wilayah Barat Amerika Serikat. Cukup banyak Mande Indri. Dan untuk menghemat waktu, sekarang kita persilakan Mande Indri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mande. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang menghadiri acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Terima kasih juga untuk Uniben yang menyemangati saya untuk membawakan materi. Walaupun saya bukanlah seorang ahli di bidang ini, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan membesarkan anak yang hidup di luar Indonesia. Saya dan keluarga tinggal di kota Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Anak saya seorang laki-laki yang bernama Karim Bahar. Saat ini dia sudah berusia 23 tahun dan alhamdulillah sudah menyelesaikan kuliah S1-nya dan sekarang sedang melanjutkan ke jenjang S2. Next slide please, Uniben. Ya, dalam sebelumnya Uni, slide sebelumnya ya, maaf.
Dalam presentasi ini saya akan mengikuti outline sebagai berikut, yaitu latar belakang, tujuan, tantangan, dan jalan keluarnya. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Slide berikutnya, Uni. Latar belakang dari masalah yang akan saya sampaikan di sini adalah hubungan antara anak dan orang tua menurut budaya Indonesia dan agama Islam, yang yaitu berdasarkan pada kasih sayang. Landasan kasih sayang ini pada dasarnya akan terwujud dalam bentuk kewajiban bagi orang tua dan bagi anak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya hingga anak itu dewasa. Di mana arti dewasa ini bisa diartikan sebagai anak itu telah menikah atau bisa berdiri sendiri. Sementara itu, kewajiban anak adalah taat dan berbakti kepada orang tua, berkata lemah lembut, dan memelihara orang tua sewaktu orang tua sudah lanjut usia. Kalau kita pandang dari kebudayaan Indonesia atau agama Islam, kewajiban di atas adalah merupakan hal yang sangat lumrah yang kita lakukan. Namun demikian tidaklah selalu demikian adanya apabila kita melihat dari kebudayaan dan agama di negeri Barat. Ini sebenarnya yang menjadi topik utama yang akan kita bahas. Slide selanjutnya. Oh, berarti sebelumnya ini kecepatan. Memenuhi kewajiban bagi orang tua maupun bagi anak merupakan suatu tantangan. Dalam membesarkan anak, prinsipnya adalah sama dimanapun kita berada. Akan tetapi untuk yang menetap di luar Indonesia, dengan adanya perbedaan budaya dan agama akan memberikan tantangan tersendiri karena status sebagai penduduk minoritas. Ya, slide ini. Tujuan dari presentasi ini merupakan sesi berbagai pengalaman dalam membesarkan anak yang tumbuh berkembang di kota Tulsa, negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Kota ini terletak di tengah-tengah di tengah Amerika, yaitu state Oklahoma yang berada di atas state Texas. Kota Tulsa itu ada di pojokan kanan. Ya, itu. Sebagai gambaran tentang kota Tulsa, di kota Tulsa ini sebagian penduduknya taat menjalankan agama Kristen Protestan. Di kota ini komunitas muslimnya sekitar 8.000 orang, dengan jumlah penduduk sekitar 9.000 orang. Berarti jumlah kaum muslim yang ada adalah kurang dari 1%. Warga negara Indonesia yang menetap di Tulsa tidak terlalu banyak, kurang dari 100 keluarga. Itu pun sebagian besar adalah keluarga dengan ibu, bapak yang wanita Indonesia yang menikah dengan pria Amerika, yaitu mixed couple. Selanjutnya sebagai warga negara yang berasal dan warga Indonesia yang berasal dari Manado. Mereka umumnya adalah non-muslim dan mereka mempunyai gereja sendiri. Jadi bisa dibayangkan kondisi muslim Indonesia sangatlah minoritas. Slide berikutnya. Sebelumnya ya yang tadi. Dalam beberapa slide ini bisa saya tampilkan beberapa tantangan yang ada dan jalan keluar yang akan saya lakukan untuk membesarkan anak saya. Contoh-contoh yang akan saya sampaikan bisa dikategorikan sebagai menyikapi kebudayaan yang non-Islami, pergaulan remaja dan masa transisi menjelang dewasa, pendidikan agama dan juga tantangan dalam melaksanakan sebagai seorang muslim. Slide ke-7 nih, yaitu selanjutnya, ya ini. Sebagai contoh, yang pertama adalah tantangan menyikapi masalah Valentine's Day. Kebudayaan Valentine's Day ini dipakai sebagai sarana mendidik anak untuk berinteraksi sosial. Pada saat muda, balita, acara ini dibuat untuk mengajarkan anak saling mengasihi, yaitu sharing sesuatu. Di sini mereka tidak mengedepankan masalah hubungan lawan jenis, karena memang masih terlalu kecil. Akan tetapi pada saat anak sudah mulai besar, mereka mulai diajarkan untuk membuat surat atau kartu ucapan kepada teman yang ingin diberikan dan sebuah hadiah yaitu berupa coklat dan lain sebagainya sebagai tanda perhatian kepada teman-temannya. Dan ini apa yang saya lakukan pada saat di sekolahnya ada kegiatan Valentine's Day ini, saya mengizinkan dia untuk membawa sesuatu untuk temannya seperti coklat atau candy, tapi tidak diberikan pada satu orang tertentu saja.
tetapi kepada grup teman-temannya. Pengertian yang ingin saya sampaikan kepada anak saya, kita perlu saling peduli dan sharing sesuatu kepada teman-temannya, tetapi pada usia yang masih dini, ini tidak difokuskan kepada satu orang saja. Slide selanjutnya Uni yang ya ini. Contoh yang kedua adalah masalah Halloween party. Halloween diperingati pada malam hari di setiap tanggal 31 Oktober. Akhir Oktober ini merupakan saat di mana kondisi cuaca sudah mulai memasuki masa mencekam, yaitu di mana suhu udara sudah mulai turun ke angka sekitar 0 sampai 10 derajat Celcius. Angin sudah mulai kencang dan malam sudah lebih lama daripada siang. Sebagaimana yang kita ketahui, asal mula Halloween adalah dari agama Kristen, yaitu malam di mana orang memperingati arwah yang telah mendahului kehidupan dunia. Kegiatan pesta Halloween ini lama-kelamaan berkembang menjadi ajang yang sifatnya lebih komersial dari hiburan, yaitu berupa hal-hal yang menyeramkan seperti kunjungan ke haunted house, pesta dengan kostum yang menyeramkan, atau menonton film horor. Berangkat dari kondisi awal di mana kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan agama Kristen, saya merasa tradisi ini tidak perlu kita ikuti, walaupun kita hanya mengikuti dari segi hiburan saja. Jadi pada saat anak saya mengatakan bahwa ada Halloween party, saya tidak mengizinkan anak saya untuk berpartisipasi secara aktif. Saya hanya mengizinkan dia pada waktu usianya belum bisa diberikan pengertian yang mendalam. Itu pun terbatas pada permainan yang sifatnya terbuka. Pada saat itu dia sudah lebih besar, saya memberikan pengertian tentang apa sebenarnya Halloween itu dan mengapa kita tidak perlu ikut merayakannya. Slide selanjutnya, Umi. Selanjutnya, sebagai contoh ketiga, saya tampilkan mengenai kegiatan yang dikenal sebagai dance night, di mana dance itu merupakan satu skill yang perlu dikuasai oleh setiap orang dewasa di Amerika. Hal ini disebabkan pada acara orang dewasa akan sering dilakukan ballroom dance, misalnya pada saat pernikahan. Dengan demikian, anak-anak di Amerika diberikan pendidikan bagaimana kegiatan dance ini nantinya menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Oleh karena dance ini nantinya akan diperlukan pada saat dewasa, maka pada saat masih usia sekolah, diberi kesempatan untuk hadir pada acara dance night yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sekali dalam 1 tahun. Mengingat dance night ini bukanlah budaya kita, nanti setelah dewasa juga kita harus memilih skill untuk dance, maka saya tidak merasa perlu anak saya untuk hadir di acara ini. Slide selanjutnya, Uni. Tantangan berikutnya adalah prom night, merupakan kelanjutan dari acara dance night tadi. Dalam hal ini, prom night merupakan acara perayaan untuk anak-anak yang telah lulus dari SMA. Mereka akan datang sebagai pasangan-pasangan dan tampil dengan berbagai baju resmi seperti tuxedo untuk pria dan gaun malam untuk wanita. Acara prom ini menjadi tradisi di Amerika sebagai ajang pertama remaja menginjak masa dewasa. Saya pribadi merasa tradisi prom ini bukanlah tradisi budaya Indonesia dan tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Untuk itu saya tidak ingin anak saya mengikutinya. Alhamdulillah anak saya bisa mendengar penjelasan saya dan mereka juga membicarakan hal ini di sekolah. Jalan keluar yang mereka ambil ternyata adalah beberapa dari teman-teman anak saya juga orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi mereka yang ingin datang tidak dengan pasangan, mereka menghadiri acara makan malam sebelum dance party itu dimulai dan mereka datang sebagai grup, jadi tidak berpasang-pasangan. Slide yang ke-11 ini. Dalam slide ke-11 ini saya mengulas mengenai masalah kebudayaan moving out atau keluar rumah dari orang tua, di mana
di masa seorang remaja yang sudah lulus SMA, sudah waktunya untuk hidup dan berdiri sendiri. Dalam kebanyakan rumah tangga, bukan hanya anak saja yang merasa mau pergi, tetapi orang tua juga akan merasa saatnya anaknya sudah saatnya untuk keluar dari rumah. Tentunya tradisi keluar rumah ini untuk seorang anak yang mendapat kesempatan kuliah di kota lain merupakan suatu hal yang biasa. Dan ini juga terjadi di mana-mana, di Indonesia pun ini juga terjadi. Namun apabila hal ini terjadi hanya karena batas waktu umur, akan merupakan suatu masalah. Pada kebudayaan kita, saya merasa bahwa kita, baik maupun anak atau orang tua, tidak akan merasa bahwa anak harus keluar dari rumah. Dan anak yang sudah dewasa itu masih lumrah anak itu tinggal bersama kita. Slide ke-12 ini. Ya, satu hal penting yang juga menjadi tantangan bagi kami adalah pendidikan agama. Di sini, di sekolah negeri, dilarang memberikan pelajaran agama atau melakukan kegiatan yang berdasarkan agama. Ini berlaku untuk agama apapun. Bagi yang ingin memberikan pendidikan keagamaan, bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Tentunya banyak sekolah swasta di sini yang berdasarkan agama Kristen. Dan beberapa state di sini juga ada yang berdasarkan agama Islam. Jadi untuk beberapa kota di Amerika ini yang mempunyai sekolah Islam, ini bisa menjadikan salah satu solusi. Namun, belum tentu menjadi solusi bagi setiap orang tua karena kondisi sekolah Islam yang ada belum tentu memberi fasilitas pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah lain. Jalan keluar lain yang juga tersedia adalah pendidikan agama Islam yang diberikan oleh pihak masjid pada hari Minggu, seperti yang di kota Tulsa yang tempat saya tinggal ini. Setiap hari Minggu ada kegiatan yang dinamakan Sunday School untuk anak umur TK sampai SMA. Dalam Sunday School ini ada pelajaran agama yaitu membaca Al-Quran, terus tentang tentang ilmu-ilmu agama yang lain yang dipelajarin, dan pembekalan anak-anak kita yang menjelang remaja, bagaimana mereka bisa deal dengan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya yang non-Muslim. Dan saya dalam hal ini membawa anak saya ke Sunday School. Slide berikutnya, Uni, slide ke-13. Tantangan lain yang juga kita hadapi adalah bagaimana caranya anak bisa melakukan kewajibannya sebagai Muslim dalam dalam rutinitas kegiatan sehari-hari. Seperti misalnya melakukan sholat 5 waktu, baik pada waktu berada di sekolah ataupun pada waktu mereka melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah. Ternyata pihak sekolah di sini sangat toleran. Mereka memberikan ruang khusus untuk mempersilahkan anak saya, contohnya di sini, untuk sholat di salah satu sudut di sekolahnya, dan diberi waktu, misalnya kalau misalnya dalam sedang belajar diberi waktu untuk keluar pada saat ingin melaksanakan sholat 5 waktu zuhur dan asar biasanya. Jadi dalam hal ini dengan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, anak kita bisa menjalankan kewajiban tersebut. Kalau sedang di luar sekolah misalnya, sedang melakukan pertandingan sepak bola, biasanya anak-anak Muslim anak saya dengan anak-anak teman-temannya yang Muslim, mereka akan minta izin kepada coachnya dan mereka akan sholat di pinggir lapangan sebelum pertandingan dimulai. Dan teman-teman dan pelatihnya juga, teman-teman yang non-Muslim dan pelatihnya
menjadi terbiasa melihat anak-anak kita yang Muslim melakukan sholat di pinggir lapangan. Dan mereka tidak melarang atau menganggap sesuatu yang aneh. Malah kadang mereka kalau misalnya mereka harus sholat di parkiran yang sangat terbuka, yang non-Muslim itu jagain mereka saat sholat gitu. Jadi di sini ada kerjasama yang baik. Slide ke-14 ini. Hal yang sama terjadi untuk sholat Jumat. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, ternyata anak kita diizinkan untuk keluar sekolah untuk melakukan sholat Jumat pada saat sekolah masih berjalan. Komunikasi ini kami lakukan dengan membawa surat keterangan dari masjid. Dengan surat ini, anak saya boleh pergi untuk sholat Jumat dan kemudian kembali lagi ke sekolah untuk melanjutkan sekolah sampai sekolah selesai. Slide selanjutnya. Ini adalah contoh terakhir sebagai contoh terakhir yang saya sampaikan mengenai masalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan satu tantangan yang sangat berat karena anak harus berpuasa di antara teman-temannya yang tidak mengetahui sama sekali apa itu puasa. Dengan bertambahnya usia, mereka bisa beradaptasi dengan masalah puasa ini kemudian menjadi tanggung jawab untuk anak itu sendiri. Bahkan mereka melakukan semacam, kalau saya melihatnya, anak saya melakukan sesuatu secara tidak langsung melakukan dakwah atau dengan menjalankan puasa, yaitu dengan memberikan pengertian kepada teman-teman dan gurunya tentang apa itu arti puasa. Slide selanjutnya ini. Slide yang terakhir ini yaitu sebagai kesimpulan bagi saya yang akan saya sampaikan bahwa tantangan yang dihadapi orang tua dalam membesarkan anak secara umum adalah sama saja dimanapun kita berada, baik di Indonesia, di Timur Tengah, di Eropa, atau di Amerika. Namun perbedaan kebudayaan dan agama di mana kita sebagai penduduk minoritas di suatu negara memberikan tantangan tambahan tersendiri tentunya. Untuk mengatasi tantangan yang ada, orang tua perlu bertindak aktif dalam memberikan pengertian kepada anak yaitu yang disertai dengan contoh-contoh nyata, dan biasanya kita jadi berdiskusi dengan anak. Berbagai macam contoh dari kegiatan yang berlawanan dengan kebudayaan dan keyakinan kita, yaitu agama Islam, haruslah kita camkan kepada anak kita, sehingga dia tidak akan terbiasa dengan kegiatan tersebut. Dan dia mengerti apa alasannya untuk menghindari, untuk tidak berpartisipasi dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita. Dan pengertian yang diberikan kepada anak pada akhirnya haruslah tercermin dari bagaimana anak kita mengimplementasikannya. Dengan apa? Mengimplementasikan apa yang sudah dia pahami. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Dan kalau ada yang bisa diskusikan dari yang bisa saya sampaikan, bisa dilaksanakan nanti, dan waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Indri, luar biasa. Dalam budaya yang berbeda, menjalankan ibadah masih tetap terlaksana dengan baik. Oke, kalau ada di antara mande-mande atau ibu bapak semuanya yang akan mengajukan pertanyaan, bisa di chat ya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembicara kedua. Nah, pembicara kedua adalah Dr. Santi Budiasi, MD, yang akan menyampaikan materi tantangan membesarkan anak di mancanegara dalam perspektif kesehatan.
Dr. Santi Budiasi adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Program profesi pediatrik diperoleh di Universitas Nebraska Rumah Sakit Anak Universitas Creighton, dan sekarang menjadi dokter anak di Oshkosh, Wisconsin, dan klinik di Fakultas Kedokteran Wisconsin. Silakan Mande, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita, karena membesarkan anak di luar negeri itu perlu dokter juga yang dari sesama bangsa kita. Jadi ibu-ibu mande-mande orang Indonesia yang di luar negeri tentu akan berobat dengan Dr. Santi. Silakan Dr. Santi. Terima kasih. Suara saya kedengeran nggak, Mande semua? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Budiasi. Kalau dilihat sih saya orang Jawa, Sunda, tapi aku jatuh cinta sama orang Padang. Jadinya sekarang aku Mande juga, walaupun mungkin Mandenya pada ikutan ya. Kalau aku ngomong itu, sister mungkin agak sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Indonesia, kan udah lama di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nyampur gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngomong semua jadi seger ngelihatnya ya, Mande semuanya. Saya akan membahas tantangan membesarkan anak di mancanegara. Ini foto anak saya waktu masih kecil, namanya Ihsan Muhammad Rizky. Jadi sebagai dokter anak, tugas kita adalah melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tumbuh kembang itu ada dua, pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh artinya seorang anak tumbuh di mana badannya membesar, selnya membesar, dilihat dari satuan panjang dan berat. Jadi kalau seorang ibu membawa anak ke dokter, kita periksa berat badannya, tinggi badannya, tingkat kepala. Nah, itu kan pertumbuhan fisik. Tetapi kita juga lihat perkembangan atau growth and development. Perkembangannya adalah bagaimana dia fungsinya, bagaimana dia kemampuan kognitifnya. Jadi kita lihat juga seorang anak apakah dia membesar dan dia bertumbuh. Karena ada juga anak yang fisiknya bagus tapi kognitifnya kurang, atau anak yang kognitifnya pinter tapi badannya kecil. Jadi semua itu kita lihat dan harus berkesinambungan. Oke. Jadi untuk kita kan kita insya Allah tinggal di Indonesia, tapi sekarang saya menetap di Amerika. Jadi kita lihat the best of both world. Kalau di Indonesia atau di Islam atau di budaya kita, biasanya sebelum kita anak kita lahir, kita mulai prenatal care. Ibunya berdoa, ibunya zikir, tahajud. Jadi si anak itu dari mulai kandungan sudah mendapat nilai-nilai Islam. Ada juga kalau di Jawa kita ada yang 7 bulanan ngaji, nggak tahu kalau di Padang kayaknya nggak ada ya Uni ya. Kalau di Jawa kan suka ada yang siraman itu, mungkin itu kan culture. Oh, iya. Nah, setelah lahir, nah ini lihat nih si Halbana nih suami aku ngasih azan ke anak aku. Allahu Akbar gitu ya. Jadi saat sebelum lahir dan sesudah lahir itu lebih banyak interplay dari potensi genetik, dari potensi dari orang tuanya, dari gizi dan dengan lingkungan. Ini yang membuat terlihat perbedaan yang besar antara Indonesia dan Amerika. Karena apa ya? Karena kita dua negara yang berbeda. Di mana di Indonesia adalah culturally different dengan kita. Tapi yang sebelum anak itu dilahirkan, seorang ibu harus ada prenatal care supaya anaknya sehat. Lalu saat dia lahir dikasih vitamin K, hepatitis B, dan eye ointment. Begitu di Amerika juga ada namanya newborn screening untuk melihat apakah ada penyakit genetik yang harus dilihat dari awal, sehingga kalau kita lihat kita nggak tahu dari awal, anaknya bisa delay. Contohnya adalah hipotiroid, misalnya cystic fibrosis atau penyakit-penyakit darah. Dan sebelum anak itu pulang dari rumah sakit, kita ada hearing test sama oxygen screening. Perbedaannya antara Amerika dan Indonesia adalah kalau di sini kan negara maju, jadi ini semua tersedia. Dan semua anak saat dia dilahirkan, biasanya harus dilakukan ini semua. Mungkin kalau di Indonesia tergantung tempat lahirnya, apa di bidan atau di rumah atau di rumah sakit. Jadi ada sedikit perbedaan karena dari segi biaya juga dan juga dari segi negara kita sendiri. Yang perbedaan yang terlihat jelas adalah sister, kalau misalnya seorang ibu lahir di sini ya, kan dia datang ke dokter anak atau ke dokter kandungan atau family medicine gitu ya. Untuk
prenatal care-nya biasanya langsung dites. Ditesnya hepatitis B, udah gitu dites HIV, kalau tergantung ibunya misal hepatitis C, udah gitu sifilis, udah gitu STD. Jadi ada terlihat perbedaan yang jelas di mana kita berada. Karena mungkin kalau di Amerika mereka nggak melihat kan ini semuanya terlihat dari apakah kemungkinan infeksi ada. Sementara kalau di Indonesia kan, oh saya punya, maaf ini kalau misalnya saya agak sedikit menyinggung beberapa orang, misalnya, oh suami saya satu gitu, jelas. Kalau di sini mungkin juga saya bapaknya bagaimana, bapaknya nggak is not involved. Oh, atau saya juga nggak tahu misalnya suaminya yang bapaknya yang mana. Jadi di sini itu perbedaan menjelas karena oke, anak akan lahir kita harus sehat, jadi kita akan tes dilihat atau terlepas dari seorang ibu itu menikah, nggak menikah, punya pacar, atau punya beberapa kemungkinan bapak. Jadi berbeda sekali. Dan kalau pernah mendengar bahasa di mana kita bumi berpijak, di mana kita menjunjung langit. Jadi saya di sini sebagai orang Islam, sebagai dokter Indonesia, tapi saya harus berpraktek sebagai seorang dokter di Amerika. Jadi agak berbeda mungkin kalau orang yang mendengar webinar ini dari Indonesia karena memang berbeda sekali prakteknya gitu. Oke, lalu kalau misalnya saya ngelihat anak dan tumbuh kembang, saat saya melihat anak di klinik, saya ngelihat anaknya bertumbuh dan berkembang, bagus atau enggak. Kedua, sosialnya. Kalau di Indonesia, kalau misalnya ada pasien datang gitu ya, ke saya misalnya, terus saya nanya, ibu, bapaknya ada nggak? Widih, itu nggak ada yang mau datang ke saya lagi. Pasti itu menyakitkan perasaan. Karena memang di Indonesia seorang ibu yang punya anak pasti punya suami. Kalau di sini kan enggak, sister, memang berbeda sekali. Jadi kalau saya ngelihat bayi, saya selalu tanya, is the father involved? Oh, fathernya ada. Oke, ntar saya nanya lagi, are you married? Oke, udah gitu kamu punya anak berapa? Apakah dari bapak yang sama? Karena kan berbeda gitu. Jadi itulah yang memang perbedaan. Dan karena saya udah di sini lama, 26 tahun ya, jadi ya saya harus ikut dengan culture di sini. Nah, itu dari kesehatan aja sebagai dokter kita udah ada tantangan. Ya kan kalau bapaknya berbeda, kan family history-nya berbeda. Jadi seorang anak misalnya, oh suami bapak yang ini dia ada mungkin cystic fibrosis, jadi kan kemungkinan anaknya mesti dicek, atau bapak yang ini dia ada hipotorit. Jadi ada beberapa family history yang berbeda karena bapaknya berbeda. Oke. Dan sebagai dokter juga saat saya lihat ini anak sehat, berkembang fisik, sosialnya gimana? Dan biasanya setiap saya ngelihat bayi baru lahir, saya tanya sama ibunya, do you have any depression? Do you feel good? Karena apa, sister? Kalau di Indonesia kita punya anak ya, ibu, mertua, ada mungkin bibi di rumah, semuanya ngebantuin. Kan senang dipijit gitu ya, diurut, dilulur. Di sini pulang ke rumah ya bapak, ibu, sama anak-anaknya mereka. Jadi kalau kita lihat saat ibu itu check up, biasanya mereka capek sekali, dan kita sebagai dokter anak harus tanya, ada nggak depresi karena ada postpartum depression. Jadi kita juga ngelihat untuk itu. Jadi dari segitu aja udah berubah, kayak udah berbeda. Kedua, saat dia ngelihat kita itu, sister, kita lihat sebagai dokter apakah ada keterlambatan. Kalau memang keterlambatan kita rujuk. Di Amerika itu ada yang namanya birth to three, di mana seorang anak bisa dilihat sama program yang dari county ini bebas, nggak bayar. Atau seorang anak itu perlu intervention, di mana misalnya anaknya belum ngomong, atau anaknya jalannya nggak bagus, atau mungkin dilihat dari kemampuan sosial yang nggak bagus, dan rujukan ke spesialis kalau perlu. Dan yang penting sebagai kita, sebagai dokter anak, adalah depression screening untuk ibu, karena ada beberapa ibu yang memang capek sekali, nggak bisa tidur, nggak ada yang membantu, jadi dia depres. Nah, kalau itu kita refer lagi ke dokter OBGYN. Oke, nah terusnya ini. Bentar ya. Kalau di Amerika itu, sister, physical atau well child check biasanya saat dia baru lahir. Kalau dia bagus, kita lihat lagi umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, 18, 2 tahun, 2,5. Setelah itu tiap tahun.
sampai dokternya ngelihat pasiennya udah kayak teman karena sering melihat. Dan biasanya itu sekalian dengan imunisasi. Dengan imunisasi sendiri udah berbeda kan, karena imunisasinya berbeda, negaranya berbeda. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak datang, biasanya saya telepon atau sebelum dia pulang saya bilang, ibu kita bikin appointment yuk supaya ibu nggak lupa, nanti juga dicek. Jadi di sini aku nggak tahu dengan prakteknya di Indonesia, tapi biasanya seorang anak dilihat sama dokternya teratur. Kalau misalnya nggak teratur, ya kita telepon, Bu, ini kok belum datang, ada apa gitu. Nah, untuk kita ngelihat screening anak di Amerika itu ada yang namanya ages and stages, ada yang namanya MCAT, dilihat juga imunisasinya, di beberapa daycare dilakukan hearing screen, dan kita juga menganjurkan untuk melihat visit ke dokter gigi setelah 3 tahun atau sebelum 3 tahun kalau giginya udah tumbuh. Biasanya ini semua ditanggung private insurance dan state insurance. Lagi-lagi perbedaannya adalah di Amerika dan Indonesia, di mana mereka tinggal, apakah kliniknya ada, apakah biayanya ada. Kan kalau di Amerika, kalau misalnya kita punya private insurance itu dia harus biasanya punya kerjaan atau ada tanggungan dari tempat dia kerja. Tapi kalau seorang anak ibunya mungkin nggak bisa membeli insurance karena tinggalnya di bawah poverty level, biasanya dari state-nya dikasih state insurance gitu. Agak berbeda dengan di Indonesia di mana kita bayar cash sama dokter. Kalau di sini kan enggak. Seorang ibu atau seorang pasien nggak pernah ngelihat kwitansi sampai dia pulang, dikirim ke rumahnya. Baru nanti, kok mahal sekali gitu. Kalau itu kan langsung dibayar gitu. Jadi saya selama jadi dokter di sini nggak pernah terima uang dari pasien, selalunya lewat bank. Perbedaannya begitu. Udah ya, setelah itu, nah ini yang tadi udah gitu nah sekarang yang tantangan yang kita lihat sebagai dokter anak, sebagai ibu yang membesar anak di Amerika. Pertama kali orang tua di Amerika biasanya tinggal bapak, ibu, anak. Jarang sekali mertua ada, nenek ada, atau tante ada. Kalau di Indonesia biasanya bapak, ibu, kadang-kadang kalau kita masih muda tinggalnya di mana? Di rumah mertua atau di rumah sendiri. Dan juga ada bibinya, ada supirnya kalau keluarganya mampu. Itu kan berarti kita kalau capek, Bu, saya capek ya, saya mau tidur. Kok kan nggak bisa di sini. Capek nggak capek, anaknya mesti disusuin. Capek nggak capek, mesti cuci baju, mesti masak. Jadi dari segitu juga tantangan kita sebagai ibu lebih banyak. Mungkin kalau saat saya membesarkan anak saat umur itu ya, enaknya di Indonesia ya, ada mama, ada papa, ada bibi gitu. Kalau sini kan nggak bisa. Cuman karena saya udah karena kita udah berikrar sama suami aku untuk membesarkan anak di sini dan tinggal di sini, jadi saya harus adaptasi. Dan alhamdulillah so far so good. Kedua, sister, norma sosial. Saat kalau di Indonesia biasanya anak diurus sama keluarga sampai anaknya masuk TK, ya kan? Berarti ada bapak, ibu, nenek, tante, om, langsung misalnya sholat dia ngeliat, ngaji dia ngeliat, gitu ya, udah biasa dengan agama. Nah, di Amerika kan kita minoritas. Jadi tergantung kepada orang tua untuk mengenalkan agama. Misalnya contohnya anaknya ngelihat kita sholat gitu kan, jadi langsung mau pakai mukena, mau sholat gitu. Dulu Ihsan waktu masih kecil anakku biasanya papanya suka ngaji. Nah, itu dia langsung hafal. Oh, karena bapaknya dengar ngaji. Dulu kita suka masang-masang lagu Indonesia, lagu cinta. Sekarang ganti. Langsung CD-nya CD ngaji. Jadi dia ingat, alhamdulillah gitu. Itu yang saya lihat. Nah, setelah itu norma sosial. Kalau di Indonesia kan anak dipelihara sama orang tua, sama bibi ya, atau sama babysitter. Kalau di sini kan dikasih ke daycare. Jadi kalau seorang bapak ibu kerja jam 7 anaknya di drop ke daycare. Setelah itu kita kerja. Nah, di daycare itu berarti kan dia ketemu dengan orang lain yang culture-nya berbeda. Jadi kita harus bilang sama anaknya. Kalau anaknya masih kecil sih, berarti kan disuapin sama daycare-nya. Kita juga mesti bilang, oh nggak boleh makan babi, nggak boleh makan jenis-jenis yang haram. Kalau dia udah besar, misalnya waktu itu Ihsan masih kecil gitu ya, dia bilang, Ma, I wanna eat pizza. Tapi itu ada pepperoni. Pepperoni itu pork, Ihsan. Why I cannot eat? Because we are Muslim and Allah said that we cannot eat pork. Nah, sebagai orang tua kita juga harus pintar ngasih tahu. Kalau nggak nanti anaknya protes. Kok teman saya boleh, saya nggak boleh. Kan kita sebagai orang tua harus menjelaskan. Dan insya Allah dengan doa, dengan contoh, anaknya bisa nerima. Lalu seperti yang Uni Indri bilang, bahwa memang tantangan yang berbeda.
Nah, kita juga sebagai ibu harus mengerti bahwa kita nggak mau anak kita merasa berbeda. Karena apa? Kalau si anak merasa unaccepted atau berbeda, nanti emosionalnya juga berbeda. Kan nggak bagus untuk perkembangan. Jadi saat saya sebagai dokter, saya tanya, bagaimana emosinya? Bagaimana kamu dengan teman-teman kamu? Bagaimana kamu merasa? Karena ada anak yang merasa dia nggak diterima. I feel different, dokter. Why? Because I am misalnya kalau saya brown gitu ya, misalnya gitu, berarti kan kita harus melihat bahwa anak itu dari segi kesehatan mental perlu sekali penjelasan bahwa kita itu berbeda, tapi kita tinggal di sini. Jadi aku selalu bilang ini, we get the best of both world, east and west, meet in the middle. Ya kan, kalau enggak bingung. Nah, lingkungan sosial itu penting sekali, sister, karena sekarang kita ada gadget. Dulu waktu anakku masih kecil, handphone mahal banget kan, nggak ada. Sekarang murah sekali. Klik tinggal TikTok, klik tinggal ada Reels, klik sosial media. Jadi mereka besarnya bisa dengan sosial media kalau kita nggak lihat. Jadi tantangan sekarang sebagai ibu tuh dari segi kesehatan banyak sekali, terutama untuk sosial. Dan insya Allah kita bisa memasukkan unsur agama dari kita anak kecil. Karena di Amerika itu walaupun kebanyakan orang mungkin nggak praktis, tapi kebebasan beragama dihargai. Jadi kalau saya bilang saya mau sholat di kantor, saya bisa. Waktu Ihsan masih kecil, saya bilang sama gurunya, Ibu, my son needs to pray. Jadi dia diginiin, dikedipin, langsung sholat. Ihsan masih seneng banget dulu. Senengnya tayamum zaman dulu, nggak usah basah zaman dulu. Kalau misalnya dingin kan waktu kan agak sulit kalau misalnya dingin. Mama, I wanna pray. Aku mau tayamum. Gak bisa, Ihsan, ada air itu, gitu. Jadi kayak gitu-gitu juga mesti kita sebagai orang tua mesti lebih anak pintar, kita lebih pintar lagi, sister. Kan kita yang menghadirkan mereka di dunia. Kalau enggak susah gitu. Nah, yang saya paling penting adalah yang saya lihat selama jadi dokter anak, di Amerika itu ada beberapa ras. Ada yang kulit putih, ada yang Asia kayak kita, ada yang Hispanic, ada yang Black atau African American. Mereka itu culture-nya berbeda. Jadi sebagai dokter saya harus bilang mereka itu berbeda, tapi di Amerika dan kesehatannya harus sama, nggak boleh ada disparity. Walaupun dalam kenyataannya banyak sekali disparity di mana golongan tertentu mereka lebih bisa ke dokter, golongan tertentu mungkin penghasilannya kurang banyak gitu. Jadi walaupun kita di Amerika atau di Indonesia selalu ada perbedaan dan ada kelompok yang memang dapat privilege karena mereka bisa ngeliat ke dokter lebih bisa kemungkinannya karena mungkin asuransinya lebih bagus, bapak ibunya lebih pintar gitu. Jadi selalu ada perbedaan di mana-mana. Yang pasti adalah kita sebagai orang tua, bagaimanapun keterbatasan kita harus membuat yang terbaik dari segi kesehatan, dari segi mental sama penerimaan. Oke, sister, selama ini kalau ada pertanyaan bisa juga di ini ya. Nah, sekarang ini kan yang masa kecil gitu ya. Sekarang tantangan kesehatan yang jelas. Di Amerika itu empat musim. Musim panas, musim dingin, habis musim summer, musim gugur, musim dingin, musim semi. Bajunya beda-beda. Kalau musim panas, aduh, itu pada pakai semuanya mini-mini bajunya. Kelihatan semua badannya. Jadi kan kita langsung gitu ya. Kalau musim fall udah mulai tutup, musim winter tutup, spring udah mulai buka-buka. Jadi sebagai seorang anak itu kita mesti lihat dari kesehatannya juga. Oh, pakaiannya harus yang benar. Nggak bisa kita pakai mungkin celana pendek saat musim dingin, bisa beku gitu. Jadi dari segi pakaian aja persiapan untuk keluar dari segi musim berbeda. Penyakit juga berbeda. Kalau misalnya musim gugur, itu kan udah mulai banyak daun-daun yang turun, dingin. Kita masih udah mulai ngelihat anak batuk pilek, banyak RSV, banyak asma. Winter lebih banyak lagi. Orang bayi-bayi datang atau orang datang dia wheezing gitu, kita kasih breathing treatment. Kalau musim panas, karena semua orang di luar, kebanyakan kita lihat injury. Oh, anak ini jatuh, anak ini ada luka, anak ini mesti dijahit. Jadi dari segi tantangan aja, dari musim itu udah berbeda. Kalau di Indonesia mungkin kan suhunya panas atau lebih panas. Panas atau nggak panas. Jadi dari segi itu udah agak berbeda. Nah, yang saya lihat tantangan kesehatan yang paling berbeda dengan di Indonesia mungkin sampai saat ini adalah sosial. Karena di Amerika itu di beberapa state kita misalnya marijuana gitu ya boleh. Ada vaping, drug, sigaret, alkohol itu
jadi kita sebagai ibu harus bilang ini nggak boleh, karena banyak sekali di sini dispensary, orang bisa datang beli misalnya marijuana yang dalam bentuk makanan, bentuk vaping, atau vaping sendiri, atau alkohol. Jadi kita sebagai seorang ibu muslim udah bilang, oh yang ini nggak boleh, nah ini dilarang sama Allah. Oke? Dan walaupun kita itu di negara maju, saya lihat juga teen birth, di mana ibu-ibu muda melahirkan, banyak. Dan juga mental emosional. Ini yang nanti saya ada perbedaan juga, Sister ya. Sampai saat ini masih berapa menit lagi, Uni? Aku masih ada waktu. Ya, oke, lanjut ke. Nah, udah. Oke. Nah, yang berbeda lagi, Sister. Anak itu di Amerika, anak kita, saat 18 tahun, deng, dia jadi dewasa. Kita juga sebagai ibu harus bilang, you are gonna be 18 right now, okay? Do you let your mom. Jadi kalau di sini kan semua ada chart, ada medical record. Saat umur 18 tahun ditanya sama front desk-nya, kamu 18 tahun, kamu udah dewasa. Apakah kamu mengizinkan orang tua kamu ngelihat chart kamu? Oh enggak, berarti kalau saya ngomongnya sama anaknya, nggak boleh ke ibunya. Nah kalau kita nggak bisa di Indonesia, anak adalah anak saya terus. Jadi saat di Amerika 18 tahun dia bilang, oh I don't give permission for my parents to see. Udah, saya ngomongnya sama anaknya, ibunya nggak ada lagi. Walaupun mungkin dari segi biaya masih dalam tanggungan asuransi ibunya, orang tuanya, tapi saat dia umur 18 tahun udah menjadi dewasa. Itu yang perbedaan besar, yang jelas sekali. Kalau kita kan 18, aduh masih kecil, masih saya nggak bisa, di sini beda. Udah gitu, umur 16 tahun ke atas, anak bisa ke dokter tanpa orang tua, tapi pakai surat. Jadi misalnya, I give permission for my daughter of my son to see and to get treatment or any necessary thing. Udah, kalau di Indonesia umur 16 tahun ke dokter, kita tanya, bapaknya, mama bebanya kemana nih, kok anaknya sendiri? Beda di sini. Gitu kan? Dan juga tes yang dilakukan, obat yang diberikan itu berbeda, tergantung juga dengan, kalau di Indonesia kan mungkin ada over the counter gitu ya, kalau mungkin kalau di sini itu agak beda karena jenis obat yang dilihat berbeda. Contohnya misalnya anak sakit pilek, di sini dikasih, kalau virus nggak dikasih obat, tapi kalau ada bakteri baru dikasih obat, jadi agak berbeda. Nah, jadi dan juga sister saat anak tuh kelihatan umur 11 tahun nih ya, 11 tahun ke saya, itu di screening untuk depresi. Jadi dari pemerintah sendiri, umur 11 tahun kita kasih screening untuk depresi, ngelihat bagaimana. Tiap tahun itu dilihat, karena di sini mental health itu besar sekali. Nah, tantangan kesehatan di USA gitu ya, walaupun ini negara maju, banyak juga orang-orang di sini yang kesehatannya poor. Kalau dilihat, Uni Siti Haji bisa di-unmute. Maaf. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi dilihat sini. Jadi walaupun kita di negara maju, banyak juga anak-anak yang kesehatannya nggak bagus, pur. Kalau dilihat saat dia makin tua, makin besar presentasinya. Dan kalau dilihat dari obesity, makin tua, makin besar presentasinya. Terus kalau dilihat perbedaannya di Amerika dan di Indonesia, leading causes of death, penyebab kematian terutama antara anak 15 sampai 19, kalau dilihat accident, kedua homicide, ketiga suicide. Sedih sister kalau saya di sini ngelihat banyak gitu yang saya temukan anak-anak yang memang mau bunuh diri. Perbedaan lagi adalah teen birth. Di sini kan seks bebas. Tergantung orangnya juga. Ada orang Amerika yang mempunyai agama dan berpikir bahwa oh saya nggak boleh. Oke, ada juga yang bilang saya sexually aktif dengan protection. Ada juga yang bilang saya mau nikah. Jadi berbeda sekali di sini. Jadi sebagai dokter saya harus bilang bahwa saya berpraktek untuk kesehatan. Karena culture sama private choice are different. Jadi kita nggak bisa impose apa yang saya mau. Jadi saya kalau misalnya contohnya umur 11 tahun sister ya, datang kan physical exam. Terus saya lihat depresi. Kalau dia ada depresi, screening positif, saya treat atau saya kasih counselor. Nah, 15-16 tahun, kalau anaknya perempuan atau laki-laki, saya tanya, are you sexually active? Oh no, okay, it's good. Nanti kita tanya lagi tahun depannya, ada seksual. Oh iya, kita nanya lagi, saya cerita, kalau kamu sexually active itu berarti kemungkinan besar kamu ada risiko hamil atau STD atau mungkin tujuan cita-citanya nggak tercapai karena kamu jadi ibu yang lebih muda gitu. Karena di sini seorang dokter anak meresepkan
birth control. Karena apa? Itu untuk prevention dan juga untuk prevention untuk kelahiran dan juga untuk STD screening. Saat umur 16 tahun kita screen STD. Jadi beda sekali dengan di Indonesia. Hampir mungkin teman-teman saya dokter anak di Indonesia nggak meresepkan pil KB atau depo karena kan memang culture-nya berbeda. Tapi kalau di sini ya itu part dari job saya. Sehingga sebagai dokter saya juga melihat ini yang saya percayai sebagai orang Islam, tapi ini yang saya praktek sebagai dokter anak di Amerika dengan culture yang berbeda. Banyak juga sister anak-anak yang umur 16 tahun ke saya dia hamil, terus kita harus tolong. Jadi berbeda. Nah, yang paling beda yang berbeda sekali adalah di Amerika dengan Indonesia mental health. Di Amerika itu 1 di antara 6 children pernah didiagnosis untuk either developmental disorder, behavior, or mental illness. Terutama yang paling besar adalah ADHD, anxiety, behavior problem, depresi. Ini yang saya mau share sedikit dengan praktek saya di sini ya. Sebelumnya ada foto-foto dulu anak aku, suami aku, sama anak aku. Nah, ini pengalaman sebagai dokter anak, kasus kesehatan. Infeksi di mana aja sama. Infeksi telinga, ear infection, sore throat, pneumonia, di mana-mana sama. Cuman mungkin di Amerika tergantung dari musim. Infeksi sama aja. Nah, sosial ini yang berbeda, sister. Yang saya lihat di tempat praktek saya di Wisconsin, di Oshkosh, itu banyak sekali kasus-kasus depresi, ADHD. Oke, yang mungkin kalau di Indonesia karena culture sama juga karena mungkin berbeda penanganannya berbeda. Contohnya nih ya, saya ngeliat pasien ya, ini anak dari awal enggak duduk-duduk, megang-megang baju saya, megang-megang ini, sepatu saya mau digigit. Aduh, aku bilang sama ibunya, Bu, ini anak dari dulu begini ya. Kemungkinan besar anaknya ada hyperaktif gitu. Oh iya, saya juga lihat dokter, nggak pernah mau duduk, nggak pernah mau dengerin, di daycare udah ditelepon terus. Lalu aku evaluasi, oh memang anaknya ada hyperactivity, dilihat lagi umurnya. Apakah hyperactivity-nya ini bisa dikasih monitoring atau bisa dikasih juga counseling? Karena ibunya kan harus bisa mengasuh anaknya. Kedua, kalau nggak bisa juga, di mana dia udah, kalau di sekolah itu dia nggak duduk, dia gerak-gerak, sehingga dia namanya adalah dia merusak. Jadi di sekolah itu pengajaran nggak bisa jalan karena anaknya gerak-gerak terus. Lalu itu yang kita kasih obat. Nah, kalau di Indonesia mungkin nggak umum untuk ADHD. Kalau di sini banyak sekali, hampir setiap minggu saya dapat kasus baru untuk ADHD. Nah, nanti kalau misalnya pasien datang lagi udah kasih obat, oh gimana dokter? Tinggal 1 menit lagi, Mande. Iya, 5 menit lagi deh ya, sister. Kalau soal ini menarik ini. 5 misalnya ADHD, soalnya bagus. Oke, udah. Jadi kisah obat. Depresi. Sister ada pasien saya ke saya gitu ya. Terus saya diam, kenapa kamu? Dokter Budiasi, I am suicidal. Aku langsung, hah? Mungkin sebagai dokter anak di sini, saya langsung, hah? Kenapa? I just feel bad. Oke, I feel bad about what? Aku cerita, oh ternyata bapak ibunya mungkin nggak di rumah, udah gitu dia mesti sendiri, dia mesti ngasuh anaknya. Ada sister anak umur 6 tahun ya, kebetulan bapak ibunya drug addict. Jadi dia harus ngasuh anaknya, harus adiknya. Aku nanya, kamu gimana? Pagi-pagi saya buka, dia umur 6 tahun sister ya, dia bilang, saya mesti ngasih makan adik saya, jadi saya buka pizza, masuk ke microwave, udah gitu saya bikin susu. Nah, kalau dia begitu, saya telepon langsung ke Child Protection Service bahwa ini anak di neglect. Jadi kita mesti lihat, kirim orang dari state, melihat anaknya, apakah anaknya harus di-remove dari ibunya atau enggak. Mungkin kalau gini nggak ada di Indonesia, kan ada ibu, ada nenek, ada tante, jadi kan langsung orang yang nggak punya saudara langsung diasuh kan, kalau sini kan enggak. Nah, kasus kesehatan mental itu paling besar, sister. Karena di sini kalau saya datang gitu ya, anaknya udah agak tua, kita tanya kan, kamu identifikasi kamu sebagai apa? Lahirnya perempuan, sekarang perempuan. Lahirnya perempuan, sekarang laki-laki. Lahirnya laki-laki, sekarang perempuan. Jadi beda sekali. Dan itu subjek yang memang benar touchy dan benar-benar sensitif. Sehingga untuk kita adalah, walaupun bagaimanapun anak itu mengidentifikasi dirinya, dia harus sehat secara mental, secara sosial. Dan walaupun saya dokter anak, saya banyak sekali meresepkan obat anti-anxiety karena di sini stresnya banyak. Anak ke sekolah, PR-nya banyak. Pulang ke rumah, dia harus kerja yang lain. Misalnya
kadang-kadang umur 14, 15 sudah kerja. Jadi stres di Amerika dengan Indonesia mungkin agak lain. Dan karena di sini mental health itu benar-benar dilihat sekali, jadi sebagai dokter kita harus ngelihat ini ada anxiety atau enggak. Kalau iya kita tanganin. Kalau misalnya dia bilang dokter saya nggak merasa diri saya, kenapa saya mau berubah gender contohnya. Lalu saya tangani juga. Jadi itu yang mungkin agak sedikit perbedaan yang lebih kelihatan. Dan insya Allah kalau misalnya di tempat saya, kebetulan walaupun saya orang Indonesia, nggak ada anak Indonesia di sini. Jadi yang saya lihat orang-orang Amerika. Senang juga kalau saya bisa praktek di tempat yang ada orang Indonesianya ya, tapi mungkin di sini rezekinya, jadi belum pindah ke tempat lain. Dan tantangan kesehatan adalah kita harus yakin bahwa anak kita sehat fisik, mental, sosial, dan agama juga, dan hubungan dengan orang tua juga harus bagus, dan anak itu harus ada identitas diri. Saya seorang anak, misalnya saya umur 18 tahun, saya mau jadi dokter, saya mau jadi ibu rumah tangga, jadi udah jelas gitu. Dan insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita, dan juga anak kita bisa berusaha menjadi yang terbaik. Karena kalau udah 18 tahun kan di sini udah dewasa, jadi insya Allah walaupun udah dewasa, tetap aja ada dari segi agama dan dari segi culture tetap menghargai kita. Gitu aja, Sister. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Itu Ya, aja. nanti kita kumpulkan aja nanti dulu, Mande. Ya. Saya akan Udah keluar selesai? dari. Udah selesai, Mande? Udah. Silakan. Santi. Terima Stop kasih, screen. Mande Santi. Silakan Kenapa? stop screen. Oh, di Mande di Santi. apa kan? Mande Mbak Santi. Santi. Oh, Thank itu you. masih di mute. Terima kasih, Mande Santi. Alhamdulillah banyak yang kita peroleh, dan ada pun yang agak berbeda adalah mengenai anak depresi belum terpantau. Tetapi asuransi kita sudah ada. Kita ada BPJS, dan untuk anak sekolah sudah diberikan vitamin A. Demikian. Untuk selanjutnya kita minta kepada pembicara ketiga, yaitu Mande Tati Aprilia Weso Tarmuji dari Belanda dengan perspektif musim dan makanan. Mande Tati sudah ada di dalam ruangan? Insya Allah ada, sudah. Silakan, Oke. Mande. Kami Ya, terima persilakan. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang tadi. Apakah suara saya cukup terdengar, Mande? Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi info atau berbagi pengalaman di negara lain. Sebetulnya hampir sama, ada beberapa kasus yang tantangan kami sebagai ibu-ibu di luar negeri. Sebelum saya memulai ini, izinkan saya membaca doa sedikit agar semuanya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mintakan Mande Ben untuk, ya, saya sudah lihat slide yang saya berikan mengenai prospek tantangan membesarkan anak di mancanegara, terutama di Belanda. Perspektifnya adalah musim dan makanan. Sangat berbeda dengan tantangan yang ada di luar negeri. Di Belanda biasanya adalah negara non-muslim, ya. Kita tahu bahwa walaupun Indonesia pernah dijajah sekian lama oleh Belanda, tetapi sangat minim. Untuk itu lebih jelasnya saya kemukakan dulu outline pembicaraan saya mengenai latar belakang, tujuan, tantangan, dan jalan keluarnya, dan kesimpulannya. Berikutnya Mande Ben minta slide yang nomor 3. Latar belakang dari kehidupan di Belanda. Kehidupan bermasyarakat di Belanda sangat berbeda dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yang masyarakatnya memegang teguh pada agama yang dianutnya, serta budaya leluhur yang dijunjung tinggi sebagai warisan dari nenek moyang kita. Di Belanda, di mana kehidupan bebas yang sekarang lebih condong disebut kepada ateisme, sangatlah sulit bagi pendatang yang masih memegang teguh ajaran agama mereka, terutama bagi Muslim.
untuk bisa berbaur dengan mereka, tetapi sebagai masyarakat, interaksi dengan orang lain ini adalah merupakan suatu keharusan. Karena sarana untuk ini sangatlah minim, maka bahkan hampir tidak ada sama sekali. Berikutnya, Mandeben. Sehingga tugas pada orang tua itu sangatlah berat untuk membesarkan anak-anaknya karena tidak adanya fasilitas ataupun celah. Walaupun orang ini sejarahnya dulu ya, orang Indonesia kebanyakan sudah berdatangan ke Belanda pada tahun 55 dengan aksi namanya repatriering, yaitu mereka yang tadinya mempunyai warga negara Belanda yang tinggal di Belanda, mereka diharuskan kembali ke Belanda jika mereka memilih untuk menjadi warga negara. Dan sebagian dari mereka yang tinggal di Indonesia, mereka kehilangan warga negaranya, mereka menjadi warga negara Indonesia. Dan orang-orang yang kembali ke Belanda, mereka biasanya itu adalah orang Indonesia yang mempunyai keturunan darah Belanda, dan tentu saja hampir semua mereka beragama Kristen. Sehingga walaupun orang Indo atau yang datang dari Indonesia sudah ada hadir di Belanda, tetapi mereka itu semuanya kaum Nasrani, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan menetap di Belanda. Jadi itu yang paling utama. Mereka grup ini tidak mengalami kesulitan. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, mungkin berikutnya, Mandeben, bahwa kedatangan dengan kehidupan ekonomi dan industri di Indonesia, di Belanda sangat maju di tahun 70-an, sehingga pemerintah Belanda memerlukan pekerja-pekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang booming di Eropa. Sementara orang penduduk Belanda tidak mau mengerjakan hal-hal yang tidak bergengsi, misalnya bekerja di pabrik atau bagaimana setelah itu ya. Jadi mungkin yang selanjutnya, Mandeben. Nah, setelah itu kita menyadari, setelah kedatangan orang-orang ini yang dinamakan dengan Arbeiders, mereka datang dari misalnya Turki, Maroko, dan juga ada sebagian kecil yang datang dari Indonesia, yaitu mereka yang satu, dulunya mereka pernah belajar di Mesir, tetapi mereka tidak kembali ke Indonesia dan memilih tinggal di Belanda. Pada waktu itu sangat mudah untuk tinggal di Belanda. Dan juga banyak sekali perawat-perawat yang didatangkan khusus dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan di Belanda. Karena juga orang Belanda waktu itu tidak banyak. Mungkin slide berikutnya, Mandeben. Kita lihat di sini yang bawahnya mungkin. Nah, di bawahnya ini di slide nomor ya. Sehingga pada inilah ada kedatangan Arbeiders dari luar negeri yang banyak sekali pada waktu itu. Mereka inilah merupakan orang-orang yang menggerakkan kehidupan Islam di Belanda, karena mereka datang secara massal, mereka beragama Islam, dia tidak mendapatkan suatu sarana, misalnya tidak ada masjid di sini, tidak ada butcher yang halal, dan juga tidak ada sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka. Sehingga mereka inilah penggerak sebetulnya, sehingga agama Islam mulai dikenal di Belanda. Sebelumnya agama Islam ini merupakan agama yang secara boleh dikatakan tidak terlihat secara nyata bahwa ada Muslim yang tinggal di sini. Tetapi setelah kedatangan mereka dan orang-orang yang dari Indonesia tadi yang disebutkan, mereka bergaul, berkembang biak, dan terjadilah suatu keinginan di mana mereka ini mengharapkan dan memperjuangkan sarana untuk menjalankan ibadah mereka. Karena bisa dibayangkan ya, kalau mereka yang datang dari negeri Islam itu, mereka masih kuat agama Islamnya ya, karena mereka datang ke Belanda, tidak mempunyai sarana misalnya untuk mendapatkan makanan yang halal, sementara mereka harus hidup. Jadi mereka itu dulu, ini cerita ada, bahwa mereka menyembelih sembelihan di rumahnya masing-masing, sampai terjadi ada ya
semacam apa ya, pelarangan itu karena tidak boleh. Tapi setelah lama mereka tinggal di sini, kita sudah bisa mendapatkan sarana, misalnya ada butcher yang halal, ada tempat ibadah dan masjid-masjid, dan kita juga bisa menyekolahkan anak kita di sekolah Muslim kalau mau. Dan seperti tadi, seperti pembicara yang pertama mengatakan, minta slide yang berikutnya, Mande, yang ada di atasnya, ya, yang di bawahnya, atau di atasnya ya, bahwa sekolah di Indonesia ini, di Belanda ini tidak membolehkan belajar agama. Karena apa? Karena di sini sifatnya netral, tetapi jika mereka menginginkan anaknya diberi pelajaran khusus tentang agama, mereka boleh memilih sekolah yang mempunyai karakter agama, misalnya atau Islam atau Buddha atau Katolik dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya mereka di Belanda tidak ada di sekolah negeri tidak dibolehkan pelajaran agama kecuali pengetahuan tentang agama. Sehingga pengetahuan agama anak-anak sangat minim. Oleh sebab itu, hampir sama kasusnya bahwa tanggung jawab orang tua adalah memberikan pelajaran di rumah, terutama kepada anak-anaknya untuk mempelajari agama. Selanjutnya, Mandeben, ya. Dan tujuan dari sesi saya malam ini yaitu untuk memberi gambaran tentang bagaimana usaha dan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya mereka di negara yang mayoritasnya non-Muslim, yang mempunyai 4 Muslim. Tadi sudah sedikit disinggung oleh dokter atau dua pembicara yang lain, memang sangat berbeda sekali. Kita hidup di negara yang non-Muslim, yang tidak mempunyai sarana pada awalnya, tetapi bersyukur dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi, dan berbaurnya orang-orang yang berdatangan dari luar negeri yang mempunyai keinginan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita mereka untuk tinggal di Eropa dengan mempunyai sarana yang mereka butuhkan untuk menjalankan agama mereka. Saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana sulitnya kita beradaptasi apabila kita tidak mempunyai sarana. Tetapi bila kita punya keinginan, insya Allah itu dimudahkan. Hal lain juga, suatu hal yang sangat sulit yang sudah disinggung oleh pembicara pertama tadi, bahwa berpuasa di Belanda atau di musim yang mempunyai 4 musim itu sangatlah jauh berbeda dan terasa berat, terutama ketika berpuasa di musim summer, bisa-bisa mencapai 19 jam untuk berpuasa. Jika kita tidak bisa memberi motivasi kepada anak-anak kita yang pada waktu itu masih kecil, sangatlah sulit agar mereka bisa untuk mereka menjalankan ibadah ini karena beratnya. Bayangkan 19 jam itu sangat lama sekali, di mana waktu terik matahari. Tetapi alhamdulillah, terutama bagi anak-anak saya pada waktu itu, mereka, karena kita banyak berdiskusi dan juga memberi keterangan tentang agama dan kewajiban mereka, sedikit demi sedikit belajar semenjak mereka umur 7 tahun, sehingga pada akhirnya pada umur 11 tahun dua-duanya sudah bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan summer. Dan juga tantangan lain, misalnya inilah waktu anak-anak masih kecil di sekolah, ada kebiasaan di negeri Belanda apabila orang berulang tahun, misalnya dia memberikan traktasi, treatmentnya kepada teman-temannya yang lain. Mereka memberikan apa saja, dan kita harus memberi keterangan kepada anak-anak bahwa makanan yang boleh mereka ambil itu adalah makanan yang non meat, misalnya no pork, kayak gitu ya. Jadi mereka dididik
secara mandiri untuk mengetahui apa yang mereka boleh dan tidak boleh. Sehingga mereka itu dari kecil sudah belajar mengetahui. Dan juga di samping itu kebanyakan warga negara Indonesia yang berada di sini, sebelum kami mempunyai masjid, kami mengadakan juga pengajian atau pelajaran untuk anak-anak. Karena apa? Karena tidak semua orang tua punya waktu, walaupun ini adalah tanggung jawab mereka utama untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka, karena di sekolah tidak ada, tetapi tidak semuanya punya waktu atau tidak semuanya mempunyai kemampuan, sehingga kita menyediakan sarana menyewa rumah waktu itu dipergunakan untuk tempat mengaji dan belajar. Dan kemudian saya lihat dulu apa yang ini. Nah, setelah itu saya lihat juga bahwa anak-anak, oh ya, yang paling pertama saya tadi beri di sebelah pojok kanan itu adalah yang bernama merah. Tantangan yang lain adalah waktu dulu ketika anak saya masih kecil, dan juga ini mungkin bisa dipahami bahwa pada waktu itu peraturan belum sebaik ini, kami sebagai orang tua sangatlah merasa berat karena tidak ada sistem tidak ada seperti pembantu, tidak ada oma, tidak ada opa, atau tidak ada tante yang bisa menolong kita karena mereka mempunyai kegiatan masing-masing. Dibayangkan bahwa sistem sekolah dulu, anak-anak sekolah harus 8:30, diantar ke jam 8:45 diantar ke sekolah, dan pertama itu nanti kira-kira jam 12:45 dijemput untuk makan siang, dan setelah kurang lebih 3/4 jam kita mengantar lagi ke anak ke sekolah, dan nanti jam 3 dijemput lagi, sehingga kita menghabiskan waktu banyak antara antar jemput anak, belum lagi kegiatan-kegiatan seorang ibu rumah tangga yang lainnya. Jadi kita tuh sangat sangat sulit sekali untuk membagi waktu, tapi kita harus, karena itu adalah kewajiban kita. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah alhamdulillah sekarang sekolah sudah mempunyai aturan yang agak baik, sehingga anak-anak hanya dijemput dan diantar satu kali saja. Nah, ini adalah kerjasama antara ibu dan bapak. Misalnya, ibu mengantarkan pagi, dan ibu kemudian ke kantor, nah, nanti sore bapak yang menjemput. Jadi tidak semua ditumpukan kepada bahu seorang ibu. Karena pada saat itu hanya peraturan ya. Seperti itu kita harus menerima. Sehingga pada waktu itu ibu-ibu tidak banyak yang bisa bekerja. Sekarang karena peraturannya yang sudah baik, ibu-ibu bisa part-timer, kerja pagi sampai kira-kira mungkin jam berapa, nanti bapaknya. Jadi alhamdulillah. Pada berikutnya, Mandeben, slide yang berikutnya. Nah, anak-anak di Belanda diwajibkan untuk sekolah sampai dengan umur 18 tahun. Ini apa? Artinya bahwa bila mereka sekolah sampai dengan umur 18 tahun itu gratis kalau mereka sekolah di sekolah negeri. Jadi kita tidak usah pusing memikirkan biaya atau bagaimana, sehingga mereka bisa belajar dan orang tua pun tidak direpotkan dengan biaya. Ini adalah foto cucu saya. Ini diperlihatkan bahwa pada musim salju mereka memang seperti itu, harus berpakaian secara lengkap, kaos tangan, kaos kaki, dan juga penutup kepala kalau dingin. Dan mereka juga di waktu summer mereka banyak berkegiatan olahraga, ataupun misalnya entah berenang, entah jalan-jalan di park yang indah. Pada itu foto saya bersama cucu saya ketika saya menjemput. Ya, sekarang karena saya sudah pensiun, saya bisa antar jemput cucu, sehingga dari kecil cucu saya tidak pernah ditaruh di daycare. Karena dengan pertimbangan bahwa kalau kita menitipkan anak kita di daycare,
sebagai seorang muslim itu merasa tidak enak lah, karena mereka akan mungkin mendapatkan eh, apa ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, seperti misalnya hal yang sederhana saja kalau di daycare, kalau mereka misalnya masih kecil umur 23 tahun misalnya ya, sebelum sekolah, kalau mereka ke toilet tentu mereka tidak akan dicebokkan, mereka tuh harus harus bisa sendiri pakai kertas gitu ya. Jadi itulah hal sederhana tetapi bagi kita itu sangat penting, karena itu adalah bukan hanya saja higiene kebersihan, tetapi itu adalah juga eh, yang diajarkan oleh agama, bahwa kita setelah kita ke toilet harus membersihkan dengan air. Itu contoh yang sederhana, tapi bagi orang-orang di Belanda itu tidak diajarkan karena itu tidak termasuk pelajaran agama. Sekarang saya hampir menuju kepada bentrokan perkembangan ini juga merupakan di suatu saat kebaikan bagi kami orang Islam, karena kami mempunyai sarana-sarana untuk beribadah, dan perkembangan pesat agama Islam yang membuat mereka tidak senang dengan keberadaan Muslim yang sangat pesat tumbuhnya, dan mereka kadang-kadang juga merasa risih. Karena apa? Yaitu mereka merasa tergeserkan, sehingga anak-anak pendatang ini sering dibully di sekolah. Kenapa? Karena satu, mungkin mereka tidak mengenal Islam secara baik karena tidak diajarkan sekolah, sehingga tidak ada rasa hormat, atau apa ya sebutannya, tidak ada rasa pengertian kepada anak-anak yang misalnya anak kami kan tidak boleh makan daging babi misalnya, suka diolok gitu. Jadi anak-anak itu merasa terbuli atau hal-hal yang lain misalnya. Tetapi kalau kita dari rumah memberikan pengertian bahwa itu adalah suatu tantangan yang harus kamu bisa atasi dengan bijaksana, jangan sampai kamu direndahkan oleh orang karena kamu mempunyai keyakinan. Berbanggalah bahwa kamu mempunyai keyakinan dan masih kamu pegang erat. Itu adalah pesan yang kami selalu usahakan agar anak-anak itu bisa berdiri sendiri di dalam dunia yang di Belanda misalnya, karena banyak tantangan, mereka tidak suka kebanyakan dengan orang Islam, karena kebanyakan anak-anak Islam pendatang itu mereka tuh maju karena mereka tidak ingin seperti orang tuanya yang menjadi buruh kasar. Sehingga anak-anak mereka ini dia berjuang bersekolah sehingga mereka mempunyai kedudukan di masyarakat yang baik, dan akhirnya menimbulkan ketimpangan status dan ekonomi, sehingga anak-anak yang dari pendatang ini kebanyakan menjadi orang baik di masyarakat karena bekerja dengan baik dan bersekolah dengan baik, sementara kebanyakan dari orang-orang anak-anak di Belanda, mereka ini sembrono aja gitu karena dia merasa enak dengan kenyamanan mereka, sehingga mereka tidak bergiat untuk mendapatkan masa depan yang baik. Nah, hal ini juga terjadi ketimpangan, sehingga di dalam mencari pekerja misalnya, orang-orang yang bernamanya bukan Muslim itu akan dipersulit. Itu adalah salah satu kebencian yang mereka hadapi. Sebelum pada slide yang berikutnya, Mandeben, yang ada presentasinya, tantangannya sudah tadi saya bahas. Lanjut. Ya, yang ada presentasinya itu terakhir. Ya, di bawah lagi, satu sebelum terakhir, Mandeben. Ya, dulu saya katakan pada saat tahun 70 tahunan, agama Islam hampir tidak dikenal oleh orang-orang Belanda di sini, walaupun Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang kita ketahui, tetapi sedikit sekali mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara Muslim yang terbesar di dunia. Sehingga pada waktu orang-orang Indonesia datang ke sini pada tahun 70-an, mereka merasakan, loh kok katanya kok agama baru di Indonesia. Itu bukan agama baru, saya terangkan, karena itu kamu tidak mengetahui sejarah. Jika kamu mengetahui sejarah bahwa
Indonesia dari dulunya adalah negara muslim yang terbesar di dunia, hal ini tidak akan kamu sebutkan sebagai agama baru di Indonesia. Itu salah sekali, karena pengetahuan kamu sangat sangat minim tentang keadaan Indonesia secara global, jadi kamu tidak tahu. Nah, setelah kedatangan orang Indonesia ke sini, mereka sedikit demi sedikit mengetahui bahwa Indonesia itu negara muslim yang terbesar. Dan saat ini dengan perkembangan yang pesat, orang-orang Indonesia atau orang-orang muslim lainnya seperti Maroko dan Turki itu terbiasa dengan mempunyai keluarga yang besar. Apalagi anak-anak orang Turki dan Maroko, mereka itu biasanya di keluarga minimal anaknya 3, 4, sampai 7 gitu ya. Jadi itu perkembangannya sangat pesat sekali ya, dari kelahiran saja. Belum dari orang yang menjadi mu'alaf, yang tertarik akan keindahan agama Islam. Mereka itu berbondong-bondong sekarang banyak menganut agama Islam. Nah, juga dari hal bahwa di Belanda itu kebebasan itu sangat nyata sekali, mereka bebas LGBT atau misal gay apa segala macam, itu mengakibatkan mereka juga tidak ingin mempunyai keturunan, sehingga perkembangan dari Muslim di Belanda itu sangat pesat sekali dengan kelahiran dan dengan adanya pengislaman, bukan pengislaman secara paksa tetapi pilihan mereka. Dan di lain soal lagi, mereka tidak tertarik lagi dengan agama. Jadi mereka meninggalkan agama-agama mereka untuk berhidup secara ateis. Itulah sebabnya maka lama-kelamaan Muslim menjadi besar, alhamdulillah, dan Kristen menjadi menurun, gereja-gereja banyak yang ditutup, dan banyak dari komuniti Muslim membeli gereja, menjadikan Islam sebagai contoh. Juga komunikasi Indonesia sekarang alhamdulillah mempunyai suatu masjid yang pernah dihibahkan oleh seorang pengusaha kepada rakyat Indonesia di Belanda untuk beribadah di tempat tersebut. Yaitu alhamdulillah kami sekarang sudah mempunyai masjid dan anak-anak sekarang bisa belajar di sana, dan alhamdulillah juga banyak sekarang orang-orang yang bisa mengajar di sana. Dulunya juga sangat sedikit sekali. Saya kira cukup sekian penataran saya tentang pengalaman dan hal-hal yang bisa disampaikan sebagai contoh mungkin, atau sharing pengalaman tentang bagaimana kami di Eropa hidup sebagai Muslim dengan tantangan yang banyak hal. Tetapi kalau kita poinnya, kalau kita berusaha ingin tetap menjalankan ibadah kita, walaupun tantangan itu besar, kita insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Dan juga dengan banyaknya orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama. Maka sekarang Indonesia, agama Islam adalah agama kedua di Belanda. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf, karena kesalahan itu terjadi pada manusia, dan mudah-mudahan semua bisa mengerti apa yang saya utarakan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandetati, luar biasa, banyak hal-hal yang kita dapatkan dan kita ketahui sebagai minoritas di negara berkembang, di negara maju, kita harus hati-hati dan banyak tantangan-tantangan yang harus dilalui. Sebelum kita menjawab pertanyaan, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami mengambil kesimpulan bahwa pendidikan dan kesehatan di negara maju sudah sangat dibantu oleh pemerintah. Banyak kemudahan yang diberikan. Juga budaya mandiri dan disiplin diterapkan semenjak kecil, membuat anak merasa percaya diri dan orang tua merasa terbantu. Namun, sebagai minoritas di masyarakat mancanegara, dengan adanya perbedaan budaya, agama, membuat orang tua kerja ekstra di dalam rumah.
Dalam hal ini tentu kita tahu bahwa Madrasatul Ula atau peran ibu sebagai pendidik dalam keluarga sangat penting karena rumah itu adalah sekolah pertama anak. Demikian mande-mande semuanya, mari kita memulai menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaan yang untuk Mande Indri sudah dijawab langsung tadi Mande, Kak? Sudah dijawab dan mungkin ini pertanyaan kepada Mande Santi. Banyak pertanyaan untuk Mande Santi. Boleh diulang pertanyaan Mande Indri dan simpel saja. Pertanyaan Mande Indri adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara orang tua Muslim dengan public school sehingga pihak public school mau mengakomodasikan kebutuhan beribadah anak kita di sekolah tersebut. Tapi waktu itu sudah dijawab oleh Mande Indri atau bagaimana, mungkin ada dijelaskan kembali oleh Mande Indri. Silakan Mande. Apakah kita semua mau mendengarkan? Ya. Ya, tadi saya sudah jawab bahwa kita harus berkomunikasi dengan administrasi office dan juga guru yang bersangkutan yang akan di jam saat anak kita itu akan meninggalkan untuk sholat Jumat. Dan itu biasanya sih mereka sangat toleran ya, karena memang ada undang-undang yang menyebutkan bahwa kita boleh melakukan kegiatan keagamaan dan dan itu menjadi hak kita gitu loh untuk mengajukan itu. Dan saya juga selalu tekankan kepada anak saya bahwa saya selalu berpesan kepada anak saya, sampai nanti dewasa nak, saya bilang kalaupun di tempat kerja pun Karim juga harus bilang ke bos Karim nanti suatu saat kalau dia bekerja bahwa setiap hari Jumat Karim punya appointment yang sangat penting dengan Sang Pencipta, saya bilang. Jadi you have important appointment with your creator, saya bilang begitu ke anak saya. Jadi saya tanamkan ke anak saya bahwa tidak ada tawar-menawar dalam hal sholat Jumat, saya bilang begitu. Itu aja. Terima kasih, Mbak Indri. Unmute Mande Ul. Oh iya. Terima kasih Mande Indri. Mudah-mudahan sudah dijawab, karena sudah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan ya penanyanya merasa puas. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Mande Santi. Ini pertanyaannya bagaimana menyikapi karakter atau kultur Barat yang cenderung berkomunikasi straight to the point tanpa basa-basi yang berbeda dengan budaya Timur. Itu sangat berbeda, sangat berbeda, Mande Santi. Silakan Mande Santi. Terima kasih Uni yang bertanya. Jadi kan saya bilang kita ada best of both world, East and West. Kalau dari segi tata krama kita harus terus selalu untuk kepada yang lebih tua kita bilang sister or brother or auntie or uncle. Tapi untuk kalau orang Amerika biasanya mereka mempunyai ide langsung dibilang tanpa ada basa-basi. Bagusnya adalah seorang anak di sini berusaha untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dia ada merasa malu atau merasa sungkan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau nanti kita misalnya anak kita udah gaya Amerika ngomongnya tanpa basa-basi, pulang ke Indonesia dibilang loh ini kok anak nggak ada sopan santun ya. Jadi aku selalu bilang sama anakku, when you are in America you have to practice the way they practice. Jadi ngomong di sekolah itu harus tegas, lantang dan jujur. Jangan ada yang kalau misalnya kita contohnya sister ya, kita bertamu ke rumah orang kan. Kalau di Indonesia apa kabar Bu? Ini saya kasih Bu, misalnya saya bawa makanan ya. Aduh terima kasih, nggak usah ngerepotin.
Kalau di Amerika kita bilang, oh thank you, nggak dikasih, thank you. Kalau di Indonesia gitu ngomongnya, thank you, ngerepotin, tapi kita kasih, kita makan. Kalau di Amerika, would you like to get some drink? No, udah nggak dikasih apa-apa. Jadi contohnya aja kayak gitu yang paling simple. Jadi kalau di Amerika, jujur dan nggak ditutupi, karena memang culture-nya begitu. Jadi saya harus bilang aja bahwa memang ada perbedaan culture dan dua-duanya harus dihormati, karena kita juga berbeda tempatnya. Gitu aja, sister. Semoga menjawab. Ya, mudah-mudahan puas yang penanyanya. Tapi saya juga ada menanyakan sesuatu ini, Mande Santi. Anak depresi itu memang belum terpantau. Di sekolah mulai dari TK, anak-anak depresi itu sudah ada. Orang tuanya tidak tahu dan kebanyakan guru juga tidak paham terhadap tabiat-tabiat anak yang depresi. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, kita sudah merasakan ini ada sesuatu yang beda. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua? Yang pertama sekali, kita akan memberitahukan kepada orang tua, ini ada sesuatu yang ganjil atau yang beda dengan anak lain. Karena tidak semua orang tua menerima keadaan seperti tersebut. Tolong jawabannya, Dokter Santi. Terima kasih Uni. Jadi kok di Amerika ini setiap anak umur 11 tahun saat dia check up ke kita kasih formulir yang namanya screening. Jadi dari screening itu kita lihat, skornya tinggi. Kalau misalnya tinggi, saya panggil anaknya sendiri, saya bilang, can I talk with you by yourself? Nanya, what's going on? How can I help you? Biasanya kalau memang anaknya ada anxiety atau depresi, dia cerita sama kita, oh sebabnya kayak gini. Dan yang paling banyak saya temui adalah general anxiety. Jadi memang anaknya cemas. Dan cemasnya itu kadang-kadang dia ke sekolah dia takut ngomong, dia cemas, mau pergi kemana-mana cemas gitu. Jadi biasanya counseling. Atau nanti kita kasih obat kalau memang kecemasannya membuat jadi depresi. Karena depresi biasanya mereka ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, cutting atau suicide. Nah, itu umur 11 tahun di sini ada universal screening. Tapi sebagai dokter, kalau kita ngelihat anaknya dan kita tahu kepribadian anaknya, kan kelihatan pas dia ngomong itu dia diem atau dia sedih. Kita bisa melihat dari kepribadiannya dari cara dia menjawab. Jadi nanti biasanya saya ajak ngomong sendiri dengan anak itu. Dan memang sister, dan memang kadang-kadang kalau memang kita tahu juga ibunya ada ADHD atau anxiety atau depresi, dari kecil kita udah bisa lihat anaknya tuh diem, nggak mau ngomong atau terlihat takut. Sebagai dokter kita biasanya bisa membaca situasi dan langsung saya bilang sama ibunya gitu. Dan tanggapan ibunya ada yang seneng, ada yang marah, ada yang maki-maki. Ada yang bilang ini, oh I don't like you. Aku bilang, I don't care if you don't like me or not. But ya kan Uni langsung ketahui tuh Uni Ben number one fans. Jadi aku bilang ini, kan bisa ibunya bilang, I don't like you Dr. Budiasi. Aku bilang ini, I don't care if you like me or not. But my goal is to make sure your daughter or your child is in the best of mental state atau mental health. Nanti aku bilang lagi, ini memang cerita kasus bener ya. Kamu tahu nggak anak kamu udah cut? Hah? Nah kan nggak tahu kan ternyata anaknya itu depresi, sad, jadi dia udah cut. Ibunya nggak tahu. Terus misalnya kamu tahu nggak? Ini bener-bener kenyataan. Terus kata ibunya langsung dia diem. Aku tanyakan terusnya ada nggak family history of depression? Oh iya, saya juga pakai obat anti-anxiety. Terus aku bilang sama ibunya, kamu curang. Kamu sendiri minum obat supaya kamu nggak cemas. Masa anaknya nggak boleh? Kan nggak bisa. Nah, biasanya dengan saya, kalau di Amerika, saya ngomongnya tegas kayak gitu. Ngomongnya udah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, ngomong yang bener aja. Kalau di Indonesia bisa protes pasiennya sama aku. Kalau di sini kita harus bilang, terus kalau misalnya kita bilang lagi, kan contohnya, bisa nggak saya kirim ke counseling? Oke, atau nggak saya kasih obat very, very low dose of anti-anxiety. Udah ya. Nanti saya ketemu kamu lagi 2 minggu lagi. Udah, ibunya datang 2 minggu lagi. Dr. Budiasi, thank you. My son atau my daughter sekarang udah lebih mau ngomong, lebih tenang, sekolahnya juga lebih bagus. Thank you, I apologize for my behavior. Aku bilang nggak apa-apa gitu. Jadi ya kita sebagai dokter harus tegas aja dan firm gitu. Kalau dia nggak suka kita ya pindah aja dokter. Gitu. Iya, sister. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih
Mande Santi. Juga tadi itu dari pembicaraan tadi juga ada kami tambahkan juga informasi bahwa di Indonesia sekarang, khususnya sekarang kami di Sumatera Barat, berobat itu sudah bisa dengan asuransi namanya BPJS. Sehingga orang-orang tua orang tua atau ibu-ibu semuanya sudah berlomba-lomba ke rumah sakit mencek kesehatannya karena mereka tidak bayar, mereka sudah mendapatkan semacam insurans itu. Dan untuk sekolah dari TK sudah diberikan vitamin A, ada secara periodik. Nah, jadi sudah ada juga yang mungkin ya diadopsi yang dari negara-negara maju itu, sehingga sudah berjalan juga di negara berkembang seperti kita ini. Untuk selanjutnya mungkin ada di antara mande-mande di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Mande Rini, Resen atau siapa? Uni, untuk BPJS kadang-kadang jangan lupa juga kita mesti bayar biaya bulanannya, karena kadang-kadang punya BPJS tapi pas saat sakit, oh ya BPJS udah mati, kenapa nggak bayar, ya kan? Itu paling banyak bener nggak Uni? Banyak Iya, banget iya belum bayar, enggak, dia nggak bisa, harus dibayar tiap bulan, kan nggak pernah sakit ya, sakit kan nggak tahu kapan adanya, jadi jangan lupa kalau kita punya BPJS harus dibayar harus dibayar tiap bulannya. Iya. Biasa ya yang kerja kantoran itu sudah ditanggung oleh kantornya. Tetapi bagi kita yang swasta ini, yang masyarakat banyak, UMKM, itu memang harus dibayar pribadi ke kantor pos. Ya, silakan. Kak Isna, ada pertanyaan nggak Kak Isna? Teman saya Iya, Mbak Isna. Dari Morgantown. Dari berapa? Dari Morgantown. Silakan Kak Krisna. Mbak Isna. Assalamualaikum, belum ada pertanyaan, terima kasih. Enggak apa-apa, terima kasih Kak Isna sudah bergabung. Senang mendengarkan, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Mbak Isna. Sama Uni. Ya, dengan Mande Tati juga mungkin kami ada pertanyaan. Mande Tati, tadi udah buka, oh masih tutup. Bisa buka Mande Tati? Udah buka. Mande Tati, kami akan menanyakan mengenai anak yang tidak dititip di daycare tadi, karena takutlah mungkin ada kebiasaan-kebiasaan seperti yang disampaikan tadi. Tentu anak dirawat atau diasuh di rumah saja. Itu kalau memang ada nenek seperti Mande Tati yang masih energik dan berilmu pengetahuan, sehingga anak di rumah itu seperti tidak mendapat kekurangan apa-apa. Mereka itu sudah dapat perhatian, dapat makanan yang baik, dapat pendidikan. Tetapi kalau bagi orang ibu-ibu di Belanda itu, kalau mereka itu tidak punya keluarga ataupun siapa yang dipercayakan di rumah, apakah mereka itu punya pembantu? Kalau pembantu mereka itu ada pembantu yang biasanya pembantu ekspor itu kan berilmu pengetahuan. Apakah itu sudah sesuai dengan harapan orang tua? Demikian Mande Tati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya bahwa pembantu di sini sangat mahal. Kesatu karena 1 jam biayanya adalah 15 euro. Ya. Itu yang tidak resmi. Kalau resmi bisa mencapai 30 euro 1 jam. Jadi bayangkan kalau misalnya kita membutuhkan pembantu di rumah, itu sangat mahal sekali sehingga tidak memungkinkan untuk orang-orang rumah tangga untuk bisa mempunyai seperti itu. Tetapi ada kalanya mereka menitipkan di daycare ini karena mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah. Untuk juga itu adalah sistem supaya ibu-ibu rumah tangga juga bisa bekerja, apakah itu part time atau full time, sehingga dia bisa menitipkan anaknya di daycare dengan segala kemungkinan yang ada, tetapi mereka juga mendapatkan subsidi, jadi mereka lebih
memilih itu. Jadi kita di Eropa tidak mungkin mempunyai pembantu seperti itu, walaupun mungkinnya ada yang mereka membutuhkan suatu saat apabila mereka anaknya sakit, misalnya tidak bisa di daycare karena tidak diterima kalau anak sakit untuk tinggal di daycare, dan mereka bisa mungkin mencari teman atau siapapun. Banyak di sini orang yang bisa membantu, terutama anak-anak orang yang dari Indonesia yang mereka tidak mempunyai legalitas tinggal di sini, mereka menerima itu. Jadi ada jalan keluar yang lain, tetapi sistem apa namanya di keluarga untuk menolong suasana saya itu nggak ada. Jadi kita itu sangat-sangat berat sekali waktu dulu ya, waktu ketika anak-anak saya masih kecil, karena seperti tadi diceritakan 4 kali ke sekolah bolak-balik untuk menjemput anak ya, sehingga saya pernah punya suatu pengalaman yang sangat memilukan karena waktu itu saya tidak bisa bersepeda karena sekolah anak agak jauh. Anak kecil saya, anak yang sulung saya masih tidur. Saya ingin membangunkan, takut dia sedang tidur dibangunkan tidak enak. Saya pergi berjalan ke sekolah untuk menjemput anak saya. Ketika saya sampai di rumah, anak saya bangun, dia menangis terseduh-seduh sampai merasa ditinggalkan begitu. Jadi saya dua pilihan bahwa saya harus menjemput anak ini yang masih tidur, sehingga saya berniat untuk belajar bersepeda. Kenapa saya bersepeda? Karena untuk bisa membawa dia di belakang dan bisa juga dengan cepat bergerak kemana-mana. Kita di Indonesia itu alhamdulillah luar biasa. Ada paman, bibi atau om atau siapapun, ada pembantu, dan sekarang ada ojek, ada gimana. Kita di sini enggak, kita harus bisa berdiri sendiri. Sehingga saya memaksakan diri untuk belajar bersepeda hanya untuk mempersingkat waktu, hanya untuk bisa survive gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka ibu-ibu sudah mempunyai sistem di Belanda sudah lebih terarah lagi, karena ibu-ibu bisa bekerja part time sehingga anaknya bisa dari jam 8:30 sampai dengan jam 3 di sekolah, dan mereka istirahat di bawah naungan sekolah, tapi mereka harus membawa makan siang sendiri. Di sini tidak ada warung-warung ya di dekat sekolah yang menjual makanan atau jajan, tidak ada, no way. Di sini tidak boleh anak-anak jajan seperti di Indonesia kan. Kalau saya lihat di Indonesia di sekolah itu ada, dekat sekolah itu ada yang jualan jajan pagi. Di sini tidak diperbolehkan, tidak ada satupun warung yang memperjualkan makanan untuk anak-anak dari sekolah, sehingga terarah. Jadi itu kontrol, bukan kontrol, tapi itu kebijaksanaan yang baik sekali, sehingga anak-anak itu tidak makan sembarangan dan juga tidak bisa seenaknya aja. Di sini ada aturan, dan aturan itu kalau mereka beristirahat, mereka harus di dalam lapangan sekolah, tidak boleh keluar kalau mereka masih SD. Tapi kalau mereka sudah SMP tingkatnya itu agak lain. Sekian mungkin Mande, udah bisa terjawabkah pertanyaannya? Oke, tapi masih masih ada Mandepit waktu. ada ini. Mandepit ada Ada pertanyaan. Silakan Mandepit. Terima kasih Mandeben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ambo gabung saja sedonya dari narasumber sebagai komplimen dari topik-topik yang sangat rancak bana. Dari dokter tadi, memang di Amerika mental health anak-anak yang paling serius. Tapi ambo membaca dari Harvard Magazine di pustaka lahado penelitian barasum meditation sangat efektif untuk membantu mental status combine untuk UB. Jadi kalau dia awak kan sembahyang, mengaji, mendoa, selesai di agama Islam. Itu Mandepit bahasa Indonesia, Mandepit bahasa Indonesia, Mandepit kita campur. Bahasa Indonesia rasa dipandang Mandepit. Bahasa Indonesia awak agak kampung, tapi jangan galak-galak lu nak. Bahasa Indonesia kelas. Jadi udah ada pertanyaan Mandepit kepada siapa kok? Kepada yang umum. ketiga.
Jadi I just put all together. As you all go, I took the note. Nah, jadi mengenai anxiety anak-anak, saya pun juga khawatir sekali ya. Dari playgroup sudah banyak karena kehidupan orang tua sibuk dan orang tua juga banyak yang addiction. Tetapi udah ada penelitian dan udah ada buktinya menurut Harvard Psychology dengan meditasi itu kalau di kita agama Islam kan sembahyang, mendoa, tasbih, udah banyak. Saya sendiri aja juga karena kehidupan banyak tantangan sendiri, tapi kalau tetap ditambah doa, tambah sembahyang itu tenang. Jadinya kita bisa berfungsi. Itu untuk Dr. Santi. Sesudah itu yang melihat pengalaman anak-anak yang lahir di Amerika, besar di Amerika, tetapi waktu kecil sering dibawa pulang sebelum mereka masuk TK. Yang nggak bisa lebih dari summer holidays. Kalau masih kecil kan bisa 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Alam mungkin. Mereka ingat, anak-anak ingatannya paling tajam. Jadi udah bertahun-tahun nggak dibawa pulang. Sampai di kampung mereka tahu aja kalau di Amerika udah hey you, la 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 la. Dia tahu aja bagaimana ngomong dengan yang lebih tua. Bagaimana menjawab orang. Kelihatannya itu udah alam aja. Juga di sini ya. Kalau dengan teman-temannya berkumpul udah ala Amerika. Tapi kalau udah dibawa community Islam atau Indonesia ke rumah, biasanya orang tua khawatir. Gimana ini? Kan segan juga ketahuan nanti tidak sopan anak dengan orang kampung kita atau orang negara kita. Tapi mereka itu otomatis, natural, tahu aja. Oh, Tante Misni, oh Tante Yuli, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah menyaksikan beberapa anak-anak Indonesia. Tetapi itu juga perlu dikhawatirkan kalau yang tidak biasa dengan community kita. Dan mengenai BPJS, kalau nggak salah itu BPJS sama dengan Obamacare di Amerika. Keluarga saya juga kebanyakan karena kita orang hidup tidak ada yang milioner di keluarga saya. Jadi mereka kebanyakan punya BPJS. Cuman di Indonesia susahnya kalau nambah obat itu nggak bisa mendaftar, kan ditentukan kemana. Seperti di Bukit Tinggi. Yang tinggalnya di sini ke Rumah Sakit Yarsi, yang tinggalnya di sini ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Jadi menunggunya itu hampir seharian, hanya nambah obat, harus periksa dengan dokter. Yang sakit juga begitu. Kalau yang berat sekali baru masuk UGD. Mudah-mudahan ini nanti ID bisa mengusulkan dicoba terima kasih, untuk Mandepit, masih ada nih pertanyaan nih Mandepit. Ya, hanya sekian aja. Juga di Belanda saya salut agama Islam sudah yang nomor 2 di Belanda. Hanya sekian aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mandepit. Kembali. Lape rindu Mandepit. Kalau sekarang nih ada pertanyaan dari Dora Abidin yang Dora Abidin ini pertanyaan untuk Ibu Indri. Ya. Masih ada Bu Indri? Ya. Masih. Mohon klarifikasi dari penjelasan, apakah berarti sampai anak kita di umur mengerti dengan penjelasan kita nanti, kita membolehkan mereka ikut perayaan-perayaan seperti Halloween dan Valentine, atau seperti bagaimana? Terima kasih seringnya. Ini pertanyaan dari Mandedora. Iya. Mungkin mau digabung pertanyaannya dari ini lagi? Mbak Ira, pertanyaannya bagaimana supaya ada yang bisa digabung mungkin Mbak Indri, Mbak Indra ini untuk dari Nashville. Untuk Mandetati, pertanyaan Mbak Indra dan untuk Mandetati. Ya silakan dulu Ibu Dora. Oke. Saya coba jawab berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Saya anak masih kecil itu kan masih ini ya, kegiatannya itu masih fun dan kita juga menerangkan apa alasannya itu sesuai dengan umur anak kita. Nah, di situ saya selalu menerangkan apa alasannya sesuai dengan perkembangan usia anak saya.
Jadi kalau misalnya dia masih umur 7 tahun, oke, you can go pakai kostum ini itu, tapi tidak pernah saya perbolehkan untuk maksudnya trick or treat, minta candy gitu. Karena saya mikir kalau if you want candy, mama bisa ngasih candy, saya bilang begitu. Nah, tapi setelah anak mengerti dengan sesuai dengan perkembangan usianya, anak kan bisa lebih berpikir ya. Nah, di situ saya ajarkan untuk mengerti apa alasannya di balik ini, yaitu mengeduket anak saya bahwa ini sebenarnya apa sih. Jadi kita cari bersama-sama apa asal usulnya. Misalnya seperti Halloween, seperti Valentine, itu tuh dibalik apa story dibalik itu semua. Itu kita diskusikan dan saya ajak anak saya untuk berpikir, dan saya dalam usia yang sudah menuju dewasa, saya hanya memfasilitasi ini alasannya kenapa, dan coba kamu pikir dan silahkan kamu pilih. Kalau jalan A yang kamu tempuh, ini akibatnya. Kalau jalan B yang kamu tempuh, ini akibatnya. Jadi di situ saya tidak secara langsung frontal melarang, tapi mengajak anak untuk berpikir kritis dan mengerti apa akibatnya kalau dia mengambil jalan A atau jalan B atau jalan C. Itu aja. Mande Indri, kameranya bisa nyalain. Oh, ya lupa. Terima kasih. Telat. Iya. Oke. Saya juga pengen menambahkan mengenai makanan ya. Dari kecil anak saya sudah saya biasakan untuk membaca ingredients. Jadi kalau misalnya ada party di sekolah, saya di sekolah biasanya kalau waktu masih kecil saya menerangkan ke guru bahwa kita Muslim tidak bisa makan ini, tapi tidak hanya itu yang saya kerjakan. Saya juga berkomunikasi dengan anak saya ajarin anak saya untuk membaca ingredients. Jadi mereka juga anak jadi kritis juga, dia akan membaca apa ini ingredients-nya, gitu loh. Jadi di situ mereka decide juga kan. Jadi mereka dari kecil udah dibiasakan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Itu aja. Sedikit penambahan. Unmute. Mande nggak dengar Oke. suaranya. Oke. Udah. Terima kasih Mande Indri. Memang pendidikan untuk orang tua sebelum mempunyai anak, sebelum berkeluarga itu sangat diutamakan. Karena contohnya Mande Indri tadi banyak hal-hal yang penting akan untuk anaknya, untuk menjaga keselamatan anak-anaknya sudah didapatkan dari ibu, bukan dari orang lain. Terima kasih. Dan sekarang ada lagi pertanyaan untuk speaker dari Belanda, itu Mande Tati ya. Apakah umat Islam di sana kini sudah memiliki suara yang kuat di institusi perwakilan rakyat? Jazakumullah khair. Silakan Mande Tati. Tunggu, ada dua tadi pertanyaan buat Mande Tati. Ini ada Mbak Isna juga dan Ibu Ira. Mbak Ira. Oh, Mande Isna, bagaimana cara mendapatkan rekaman acara ini? Oh, oke. Ya, saya sudah jawab bahwa itu bisa di YouTube karena radio Nanti dikasih Mbak Isna, kita ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Oke, baik. Mbak Ira, ya. Silakan Mande Tati. Oke, baik Mande. Siapa tadi? Mande Ira. Mande Ira, untuk menjawab pertanyaan itu, alhamdulillah. Sekarang sudah ada beberapa organisasi yang memperjuangkan hak Islam di DPR-nya, seperti di Indonesia DPR-nya gitu. Mereka menyuarakan inspirasi-inspirasi yang sebagai orang Muslim yang ingin dibawakan ke DPR gitu ya. Jadi sehingga mereka ini sebagai kita bisa mendapatkan hak yang sama, karena di Belanda setiap orang mempunyai hak yang sama apabila mereka
melalui prosedur-prosedur yang dilalui dan diakui dan disahkan oleh DPR, mereka itu akan mendapatkan haknya. Sangat dihargai sekali, ini adalah kebanyakan dari mereka anak-anak yang tadinya arbeiders, apa tuh arbeiders, pegawai yang didatangkan dari luar negeri ya, mereka ini sangat kuat sekali memperjuangkan hak mereka karena mereka ingin hidup di sini sebagai tanah air kedua mereka karena mereka dilahirkan dan dibesarkan di sini, walaupun tantangannya sangat besar karena banyak yang orang yang tidak suka, dan ada suatu insiden di masa lalu bahwa seorang politikus yang mengecam mereka dan seolah-olah mengusir mereka untuk kembali ke negeri mereka, begitulah ucapan, kira-kira ucapan politiknya, karena figur ini tidak menyukai Islam secara terang-terangan. Tetapi di sini ya boleh-boleh saja mengatakan bahwa dia tidak suka karena di sini demokrasinya betul-betul, dia tidak suka, dia harus mengatakan tidak suka, dan kita juga bisa memahami dan tetapi tetap kita mempunyai hak menyuarakan apa inspirasi hak kita, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui jalur hukum dan peraturan yang ada. Sangat disayangkan juga bahwa mereka ini adalah anak-anak yang datang dari Eropa atau di luar Eropa, Turki dan Maroko. Orang itu sangat ini sekali ya, sangat semangat sekali karena mereka mungkin dulunya di sekolah tertindas ya, karena mereka dibully atau dia dianggap remeh karena mereka adalah anak dari tingkatan sosialnya sangat rendah, tetapi mereka alhamdulillah sekarang malah lebih maju daripada anak-anak yang anak-anak Belanda sendiri, sehingga memang ada ketimpangan sosial yang menjadikan suatu gesekan gitu ya. Sayangnya di komuniti kita dari Indonesia itu tidak ada yang mau maju ke depan, walaupun anak-anak Indonesia itu pintar-pintar, entah itu karena karena merasa nyaman atau mungkin budaya kita, terutama kita bawa yang banyak di sini adalah orang Jawa, menerima saja lah, udah cukup, gak usah memperjuangkan karena kita sekarang sudah punya masjid, sudah punya ini, dapat ini. Jadi tidak ada suara yang menyuarakan dari anak-anak Islam yang dari orang Indonesia misalnya, itu belum ada, tidak ada, maksudnya, tapi ada secara global sebagai Muslim, tetapi belum ada yang dari anak-anak dari keturunan orang Indonesia. Apakah itu sudah cukup menjawab pertanyaan Mande Irna atau Ira apa siapa ya? Dari Mande Ira. Isna. Mande Ira. No, Ya. Ira, Mande Ira. Ira. Ya. Oke. Apakah sudah cukup kiranya dibalas? Dijawab. Bagaimana Mande Ira? Mungkin sudah dijawab oleh Mande Ira. Oke. Oh ya. Oke. Terima kasih Mande Tati. Masih ada pertanyaan dari audien di sini? Kalau atau enggak mungkin dari radio, apakah ada pertanyaan dari radio? Ya, dari radio, dari mana kita monitornya itu, Mande? Oh, biasanya disampaikan oleh Bang Hasdi. Kosong. Ya. Oh, kosong. Tidak ada kosong. Oke, terima kasih. Ada sedikit pertanyaan untuk Mande Indri, Mande Santi. Apakah ini titipan dari guru PAUD? Apakah autis itu keturunan atau tidak? Gitu. Masih ada Mande? Terima kasih, aku masih di sini Uni. Jadi kalau lihat, jadi dulu autis kan masih awal, belum ada banyak researchnya. Sekarang sudah ada kalau ada anak yang autis, biasanya kita refer ke genetik, dilihat apakah dia ada genetik. Biasanya kita lihat genetiknya. Jadi memang ada faktor genetiknya juga. Cuman kan autism itu atau pervasive developmental disorder ada beberapa tahapnya, ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe. Jadi kalau yang dari pengalaman saya, kalau yang mild dengan terapi yang baik dan kondusif gitu, lingkungan yang kondusif, dia bisa outgrow itu sister. Dan memang banyak sekali di sini yang saya temuin gitu. Ya jadi memang ada sedikit ya dari genetik itu ya. Ada genetiknya, iya.
Ya, yaitu perlu pengetahuan kita untuk guru-guru di sekolah itu sangat perlu sekali itu mereka itu bagaimana cara menghadapi anak-anak autis. Kadang-kadang mereka itu dalam sekejap saja bisa lari ke Ya, mana-mana, bisa betul. menghilangnya. Ya, Uni, tambahan kalau di Amerika, misalnya saya ngeliat anak gitu ya, anak umur 3 tahun, 4 tahun, begitu kita lihat, oh komunikasinya nggak bagus, sosialnya nggak bagus, saya bilang sama orang tuanya, ibu atau bapak, saya pikir anaknya kemungkinan besar ada autis, saya kirim ya ke orang yang, ke psikolog yang bisa diagnos. Udah, nanti dia balik lagi, misalnya memang benar diagnosisnya benar, nanti dia dikasih terapi untuk autism. Dan alhamdulillah memang di Amerika, sekolah umum itu sekolah-sekolah yang public school dilengkapi dengan special education. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti misalnya autism, ADHD atau developmental delay, dia bisa mendapatkan guru tambahan yang di-cater untuk kebutuhannya mereka. Yang mungkin kalau di Indonesia agak lain ininya manajemennya karena mungkin berbeda ya tingkat di sini kan memang banyak sekali, jadi memang udah terstruktur gitu, Sister. Jadi biasanya anak-anak yang autis di sekolahnya udah dibagi, dia masuk, dia ada special education untuk dapat tambahan gitu. Terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Bagaimana Mandeben? Masih ada yang akan dibicarakan? Andaikan tidak ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja. Terima kasih banyak kepada Mandeh-Mandeh nih ya, Mandeh Indri, Mandeh Santi, Mandeh Tati, baik, dan kepada semua yang telah ikut Zoom maupun yang di radio, kami Mandeh Minang Mancanegara mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ada hikmahnya. Semoga kita dapat belajar juga dari pengalaman-pengalaman tersebut. Terima kasih banyak. Mungkin dengan itu kita tutup saja secara resmi dengan penutup majelis ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihah wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mande-Mande. Terima kasih Mandeben. Terima kasih.